Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih bagi Penatua yang selalu memberikan masukan di kolom komentar. Mereka adalah Denjaka, Kayana, Ragil Makruf, Angwili 64, Hendra Situngkir dan Aden Waenya. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 1876, Penggarap Kuat Tak Berujung, subscribe Penatua. Apa kriteria untuk mengambil tantangan negeri surgawi? Tanya Lin Feng. Dia penasaran, karena dia tidak tahu ada tempat seperti itu di neraka. Tidak ada kriteria. Jika kamu telah menembus lapisan Huangqi, kamu bisa pergi. Namun, itu adalah tempat independen yang terputus dari dunia. Kamu tidak dapat menggunakan harta dari luar sana. Kamu juga tidak dapat menggunakan kesadaran saleh orang lain. Tempat itu dipenuhi dengan kekuatan aneh. Ini disebut tantangan negara surgawi karena orang-orang pergi ke sana untuk berlatih dan menantang diri mereka sendiri, kata Sichuan. Lin Feng kaget. Dia memandang Sichuan dan bertanya, Tuan, apakah mungkin untuk ikut serta dalam tantangan negara surgawi kapan saja? Bagian ini dibuka setahun sekali. Ketika kamu pergi ke sana, kamu harus tinggal selama 1 tahun. Sangat berbahaya. Kamu tidak dapat menggunakan kesadaran saleh leluhur di sana. Bahkan jika orang membunuhmu di sana, tidak ada yang akan tahu tentang hal itu, Sichuan menjelaskan kepada Lin Feng dengan sopan. Lin Feng mengangguk, dia mengerti. Tidak peduli siapa yang pergi ke sana, semua orang sama di sana. Status sosial seseorang tidak masalah di sana, tidak ada yang bisa melindungi mereka. Itu mungkin dunia yang kacau, namun, orang-orang menyebutnya negara surgawi. Kapan pembukaan berikutnya terjadi? Tanya Lin Feng. Sichuan menjawab, segera. Itu sebabnya aku memilih orang-orang di pasukan Aptala di antara mereka yang bersedia untuk pergi. Petik 2. Sekali setiap tahun. Mata Lin Feng bersinar, dia memandang Menteri Aptala dan berkata, Menteri, aku ingin berpartisipasi dalam tantangan negeri surgawi kali ini. Menteri Aptala terkejut dan memandang Lin Feng, tantangan negara surgawi sangat sulit. Kamu harus tinggal di sana selama 1 tahun begitu kamu berada di sana. Ada banyak orang kuat di sana. Beberapa dari mereka sudah berada di atas lapisan Huangqi. Tunggu sampai kamu seorang kaisar neraka tingkat tinggi, dan kemudian kamu bisa pergi. Jika kamu tidak ingin menunggu selama itu, kamu masih perlu menstabilkan kultivasi kamu. Lagi pula, kamu akan memiliki kesempatan setiap tahun. Petik 2. Bahaya adalah bagian dari kehidupan seorang kultivator. Saat menghadapi bahaya, kamu bisa melampaui orang lain. Aku sudah membuat keputusan, aku akan berpartisipasi dalam tantangan negeri surgawi. Sumpah Lin Feng dengan tegas. Dia tidak punya banyak waktu. Dia harus menjadi lebih kuat dan kemudian dia harus menemukan jalan keluar untuk kembali ke benua 9 awan. Jika dia berpartisipasi dalam tantangan negeri surgawi tahun ini, dia akan menjadi jauh lebih kuat. Menteri Aptala tetap diam selama beberapa detik dan akhirnya mengangguk. Karena kamu sudah membuat keputusan, aku tidak akan mencegahmu untuk pergi. Tapi kamu harus ingat, tetap aman, tidak hanya ada pembudidaya kuat dari neraka di sana. Petik 2. Lin Feng heran dan menatap Menteri Aptala. Menteri, apakah kamu mengatakan bahwa orang-orang dari dunia lain berpartisipasi dalam tantangan negara surgawi? Memang, kamu perlu tahu tentang itu. Kamu akan mengerti ketika kamu pergi ke sana, Menteri Aptala berkata dengan misterius. Namun, Lin Feng heran, jantungnya berdebar kencang. Orang-orang dari dunia lain berpartisipasi dalam tantangan negeri surgawi. Mungkin dia akan menemukan solusi untuk kembali ke 9 awan benua dari sana. Bagi Lin Feng, itu adalah informasi yang sangat penting. Lagi pula, dia tidak akan bisa bertemu dengan salah satu dari Raja-Raja 10 Yama dalam waktu singkat. Jadi untuk saat ini, menemukan cara lain untuk kembali adalah hal terbaik untuk dilakukan. Lin Feng, karena kamu memutuskan untuk berpartisipasi dalam tantangan negeri surgawi, tetap di sini dan berlatih kultivasi dengan sangat keras hari ini. Ketika waktu yang tepat tiba, Sichuan akan datang dan membawa kamu ke sana, kata Menteri Aptala. Lin Feng mengangguk dan menjawab, baiklah, terima kasih, Menteri. Setelah itu, Lin Feng berlatih kultivasi dengan tenang. Dia juga memiliki beberapa jalan di wilayah Aptala yang berbeda. Dia pergi ke perpustakaan dan membaca buku. Lin Feng tidak mempelajarinya dengan sangat keras, tetapi dia menghafal beberapa hal. Membaca buku selalu bermanfaat. Lin Feng keluar dari perpustakaan dan merasakan bahwa seseorang sedang menatapnya. Mata seseorang berkilauan, tetapi orang itu terus berjalan. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, seolah tidak ada yang terjadi. Itu bukan pertama kalinya seseorang menatapnya. Lin Feng tahu bahwa seseorang memata-matai dia tidak tahu siapa itu sebenarnya. Namun, dia tahu bahwa karena Wang Zuo mati, Wang Zhen tidak menyukainya, dan dia mengatakan bahwa ayah Wang Zuo, Wang Xiao, tidak akan menerima kematian putranya. Tapi Wang Xiao dan Wang Zhen tidak bisa melakukan apapun terhadap Lin Feng di Aptala.
Bagaimanapun, dia diundang oleh Menteri Aptala untuk datang ke sana, dan dia juga mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan hak istimewa. Jika sesuatu terjadi padanya di kota, maka itu bisa memiliki konsekuensi serius. Mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap Lin Feng di kota. Beberapa waktu berlalu, Lin Feng pergi ke gunung es di dunia Aptala. Dia melihat sekeliling saat lampu hidup dan mati berkilauan sementara dia mengendalikan udara di sekitarnya. Itu adalah tampilan yang luar biasa. Pada saat itu, siluet muncul di sebelah Lin Feng dan memandang Lin Feng dengan aneh. Pemuda ini mengendalikan kekuatan hidup dan mati, tidak heran kalau menteri sangat memedulikannya. Dia sangat berbakat. Petik 2. Lin Feng membuka matanya dan tersenyum. Puan Sichuan, apakah tantangan negara surga akan dimulai? Memang, ayo pergi, mengangguk Sichuan. Lin Feng berdiri dan bangkit ke udara, mengikuti Sichuan. Setelah waktu yang singkat, mereka mendarat di pegunungan lain. Ada banyak pembudidaya kuat lainnya yang hadir, dan mereka semua tampak luar biasa. Tantangan negeri surgawi sangat sulit. Seperti yang dikatakan Menteri Aptala, para pahlawan berpartisipasi dalam tantangan negeri surgawi. Orang biasa tidak bisa pergi ke sana, mereka akan mati dalam beberapa detik jika mereka melakukannya. Bahkan beberapa orang dari klan kaya dan berkuasa tidak berani pergi ke sana. Menteri Aptala memandang kerumunan dan bertanya, apakah semua orang sudah siap? Menteri, jangan khawatir. Kami adalah tim besar, jika ada bahaya, kami akan saling membantu. Kata seseorang. Menteri Aptala tersenyum dan berkata, tolong hati-hati. Jangan terobsesi dengan kesuksesan. Kamu semua adalah anggota tentara yang heroik. Aku harap kamu akan kembali dengan selamat. Bahkan jika kamu tidak banyak mengalami kemajuan, itu tidak masalah. Baru kembali. Kami mengerti, jawab semua orang, membungkuk di depan Menteri Aptala. Menteri Aptala memandang Lin Feng dan berkata, Lin Feng, kamu sangat lemah. Kamu harus sangat berhati-hati. Selama tantangan negeri surgawi, akan ada banyak pembudidaya yang sangat kuat, beberapa dari mereka sangat kuat. Petik 2. Lin Feng mengangguk, Menteri, aku tahu tentang itu. Karena seperti itu, aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku akan menunggu kamu kembali seperti pahlawan, kata Menteri Aptala. Semua orang tampak serius dan penuh hormat. Mereka kemungkinan besar akan mati selama tantangan negeri surgawi. Ayo pergi, kata Sichuan, melambaikan tangannya. Semua orang mengikutinya ke lokasi lain. Dengan sangat cepat, mereka tiba di markas Menteri Aptala dan pergi. Lin Feng menyadari bahwa orang-orang dari seluruh penjuru kota tampak gelisah. Tidak ada batasan untuk berpartisipasi dalam tantangan negeri surgawi. Semua kaisar dapat berpartisipasi. Anggota semua pasukan bisa, juga. Semua menteri mengirim orang ke tantangan negeri surgawi. Pintu masuk ke negeri surga berada di Calenge Mountain. Disitulah ke-10 kota neraka memiliki perbatasan yang sama. Sichuan memimpin jalan. Butuh 1 bulan perjalanan untuk sampai ke sana. Lin Feng kagum pada ukuran wilayah Great Imperial Song City lagi. Sichuan adalah seorang kaisar yang hebat, dan dapat melakukan perjalanan sangat cepat, tetapi mereka masih membutuhkan waktu sebulan. Di luar gunung tantangan, ada banyak pembudidaya kuat yang tampaknya tak ada habisnya, dari semua 10 kota neraka. Beberapa dari mereka adalah prajurit, beberapa dari mereka adalah individu, beberapa dari mereka termasuk kelompok yang kuat di neraka, tetapi bagaimanapun, mereka semua adalah kaisar. Ada banyak kaisar neraka tingkat menengah dan kaisar neraka tingkat tinggi, hanya ada beberapa kaisar neraka tingkat rendah. Orang-orang ini tampak sangat kuat, pikir Lin Feng, menatap semua orang. Orang-orang ini menakutkan, dan mereka semua adalah kaisar. Sulit dibayangkan. Setelah tiba di negara surgawi, banyak pembudidaya kuat akan menunggu kamu di sana. Orang-orang itu tidak ingin meninggalkan negara surgawi. Mereka semua sangat kuat. Mereka ingin tetap di sana untuk terus menjadi lebih kuat, kata Sichuan kepada Lin Feng. Lin Feng mengangguk pengertiannya. Bab 1877, Bahaya Semua Sekitar, Subscribe Penatua. Kapan lorong akan terbuka? Tanya Lin Feng, melihat sekeliling. Di sini berawan sekali. Hari ini, bagian ini dibuka setiap tahun sekali selama 3 hari. Selama 3 hari itu, kamu bisa masuk atau pergi. Aku sarankan kamu masuk pada hari terakhir, Sichuan menasihati Lin Feng. Lin Feng tidak mengerti, tapi kemudian Sichuan melanjutkan, selama 2 hari pertama, beberapa orang yang masuk tahun lalu akan tinggal di sana untuk memburu lebih banyak orang. Lin Feng mengerti, pada hari terakhir, para pemburu itu pasti akan meninggalkan dunia. Keserakahan adalah hal yang paling berbahaya selama tantangan negeri surgawi, karena banyak orang ingin mendapatkan harta sebanyak mungkin. Orang lain adalah harta berharga bagi kamu. Kamu berburu orang untuk berburu harta karun. Orang-orang itu adalah pahlawan sejati, dan cincin mereka berisi harta tak ternilai. Ingat apa yang dikatakan menteri, jangan terlalu serakah. Tetap aman, Sichuan memberitahu mereka semua. Pada saat itu, awan menjadi berkilau dan kemasan. Awan emas menyinari segalanya. Seseorang keluar dari awan kemasan dan terbang menjauh.
Seberapa cepat, dia tidak tinggal di sini, bahkan untuk sedetik pun, pikir Lin Feng. Kemudian, seseorang keluar, dan kemudian orang ketiga. Dan orang-orang keluar satu demi satu. Tidak ada yang terjebak. Orang-orang itu semua memiliki kesamaan, mereka tidak tinggal di sana sama sekali, dan segera pergi. Orang-orang itu dikejar oleh orang lain, dianggap Lin Feng. Begitu banyak pembudidaya kuat yang keluar dari negeri surgawi. Bahkan jika mereka sangat kuat, mereka tidak mau mengambil risiko. Di neraka, itu berbeda, karena mereka tidak bisa bertarung seperti yang mereka inginkan. Jika mereka melakukannya, mereka harus menanggung konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka mungkin tidak tahu status sosial orang lain, jadi jika mereka menyinggung kelompok yang kuat, teman-teman mereka mungkin membantu. Seseorang akan masuk. Para pengamat terkejut. Seseorang telah menembus ke awan emas dan pergi ke negeri surga. Tetapi sangat sedikit orang yang masuk segera, hanya satu atau dua sesekali. Namun, orang terus keluar tanpa henti, dan lampu kemasan tidak hilang. Itu berlangsung selama 3 hari, lalu Sichuan memandang Lin Feng dan yang lainnya, ini hari terakhir. Kamu bisa masuk. Ketika kamu melewati bagian itu, kamu akan berakhir di tempat yang berbeda. Ingatlah untuk tetap aman. Petik 2. Jangan khawatir, Tuan. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Semuanya mengangguk. Kemudian, mereka naik ke udara dan terjun ke awan. Lin Feng mengikuti. Sambil naik ke udara, dia melihat ke tanah sekali dan mengambil napas dalam-dalam. Ketika Lin Feng melintasi awan, dia melihat pintu ruang kosong emas ruang kosong. Itu bergetar di depannya, dan kemudian Lin Feng dipindahkan ke tempat lain. Dia menghilang dari sana, dan tiba-tiba jatuh dari langit. Mati, teriak seseorang dengan dingin. Lin Feng merasakan kematian Qi di sekelilingnya. Hidup, kata Lin Feng. Energi kehidupan dan kematian berputar di sekelilingnya. Energi hidupnya menjadi jauh lebih kuat. Namun, Lin Feng kaget dan berkeringat dingin. Jika dia tidak memahami hidup dan mati sebagai energi ganda, dia akan kehilangan setengah dari hidupnya. Matanya berkilauan ketika dia melihat seorang lelaki tua kurus. Orang itu berkulit kelabu, dan tampak setengah mati. Satu-satunya batasan untuk berpartisipasi dalam tantangan negeri surgawi adalah tingkat kultivasi, tidak ada batasan umur. Orang tua itu adalah kaisar neraka tingkat tinggi. Dia sedang menunggu peluang. Ketika dia melihat orang baru keluar, dia tentu saja mencoba peruntungannya. Selama 3 hari ini, semakin banyak orang datang ke negara surga. Pada saat itu, Lin Feng tampak seperti kaisar neraka tingkat rendah, sehingga pria tua itu tidak ingin membiarkannya pergi. Orang tua itu bergerak seperti angin, dan angin hitam yang kuat dari kematian mulai bertiup. Mata lelaki tua kurus itu tampak seperti lubang hitam. Lin Feng melepaskan energi kosmik angin tapi dia masih lebih lambat daripada orang tua itu. Lampu menyilaukan muncul. Lin Feng mengeluarkan senjata kekaisaran, pedang, dia ingin melihat apakah dia bisa menggunakan senjata kekaisaran besar di sana. Kekuatan destruktif turun dari langit dan menabrak pedang, mengubahnya menjadi abu. Lin Feng mengangkat kepalanya. Kekuatan macam apa itu? Apakah dilarang menggunakan senjata di dunia ini, dan karena itu kekuatan misterius telah turun dari langit dan menghancurkan pedangnya? Apakah dunia ini diciptakan oleh seorang kultivator yang kuat juga? Tetap di sini selamanya, kata pria tua kurus itu dengan dingin. Kematian Qi berlari ke langit dan bergerak menuju Lin Feng, berubah menjadi tangan kematian. Energi kematian lawannya terkorosi oleh energi hidupnya sendiri. Itu semua berubah menjadi energi kehidupan. Pada saat yang sama, Lin Feng melepaskan energi pedang. Tangan kematian itu berderak saat pecah. Seorang kaisar neraka tingkat rendah bisa begitu kuat. Pria tua kurus itu tampak terpana. Lin Feng bisa membuat kematian Qi berubah menjadi kehidupan Qi. Betapa anehnya, dia sangat kuat. Namun, pria tua itu bertekad, dia ingin mengalahkan Lin Feng. Mungkin dia memiliki harta yang luar biasa. Kemana kamu pergi, bocah kecil? Kata pria tua kurus itu dengan provokatif. Bumi dan langit di sekitar Lin Feng dipenuhi dengan energi kematian. Jika Lin Feng tidak cukup kuat, dia akan terbunuh langsung oleh energi itu. Mata Lin Feng berkilauan. Di negeri surgawi, dia tidak bisa menggunakan senjata imperial dan senjata kekaisaran besar. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Pada saat itu, Lin Feng tiba di depan gunung, dan di puncak gunung, ada seorang pria parubaya. Kinya kuat dan tajam saat dia berdiri di sana dengan tenang. Lin Feng merasakan tekanan baru. Tidak heran Menteri Aptala menyuruhnya menunggu sebelum datang ke tempat ini. Sangat berbahaya di sini. Ada begitu banyak pembudidaya kuat di sini, dan orang-orang yang tinggal di sini menggunakannya untuk memburu pendatang baru. Namun, Lin Feng terus terbang. Pria parubaya memperhatikan bahwa Lin Feng menatapnya, tapi dia masih tampak tidak tergerak. Angin kuat dan energi kosmik ruang kosong mengelilingi Lin Feng. Lin Feng mendarat di gunung tidak jauh dari pria parubaya dan tiba-tiba menembus ke ruang kosong. Pada saat yang sama, pria parubaya itu juga bergerak, berubah menjadi pedang yang kuat. Seolah tidak ada kekuatan di udara sekitar lagi. Bahkan kematian pria tua itu pecah.
Target pedang yang kuat bukan Lin Feng, itu adalah orang tua kurus. Orang tua kurus adalah kaisar neraka tingkat tinggi, Lin Feng adalah kaisar neraka tingkat rendah. Ekspresi pria tua kurus itu berubah drastis. Dia melepaskan sebanyak mungkin kematian Qi, dan itu berubah menjadi pusaran kematian Qi. Jika penyerang semakin dekat, dia akan mati. Pria parubaya itu berubah menjadi pedang dan menembus langsung ke pusaran, yang mulai menggelegak. Pria tua itu menatapnya, pendekar pedang itu langsung berani masuk, apakah dia akan mati? Namun, pada saat itu, pedang Qi yang kuat memotong segalanya, pedang keluar dari pusaran, atmosfer membeku sesaat sebelum pusaran meledak. Tubuh lelaki tua kurus itu diiris menjadi dua. Serangan pedang pria parubaya itu sangat cepat. Beberapa cincin jatuh dari langit, dan pendekar pedang itu segera meraihnya. Lalu, dia menatap Lin Feng. Lin Feng tidak pergi, dia baru saja menonton. Orang-orang di sana sangat kuat. Bab 1878, Pertempuran Panjang dan Sulit, Subscribe Penatua. Pada saat itu, pendekar pedang itu masih dikelilingi oleh kematian Qi. Dia masih menderita sedikit dari pusaran kematian orang tua kurus itu. Tubuh pendekar pedang itu terkorosi oleh kematian Qi. Meskipun dia terlihat tidak terpengaruh, dia masih berusaha mengeluarkan Qi yang mati dari tubuhnya dengan energi kosmik. Jika kamu memberi aku semua barang berharga kamu dengan sukarela, aku tidak akan membunuhmu. Kata pendekar pedang itu, menatap Lin Feng dengan tenang. Dia telah menyerang pria tua kurus karena alasan sederhana, dia bisa membunuh Lin Feng dengan mudah, tetapi bukan orang tua itu. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Mata pendekar pedang itu berkilau dan dia berkata, kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu? Serangan pedang kamu sangat cepat, tentu saja kamu dapat mengalahkan aku dengan mudah. Kata Lin Feng acuh tak acuh. Dia tidak ragu bahwa pria itu bisa membunuhnya dengan mudah. Dia telah melihat serangan pedangnya. Kecepatan energi kosmiknya menakutkan. Ketika energi yang sangat cepat berubah menjadi energi kosmis, mereka menakutkan. Energi kosmik kecepatan orang ini mengerikan. Karena kamu mengerti, itu bagus. Kata pendekar pedang itu dengan tenang, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Bahkan jika aku tidak mencuri harta kamu, orang lain akan melakukannya. Kamu harus menemukan tempat untuk bersembunyi. Petik 2. Terima kasih banyak atas bantuan kamu, kata Lin Feng, melemparkan cincin pada pendekar pedang sebelum pergi dengan cepat. Pendekar pedang menaruh kesadarannya yang saleh di dalam cincin dan menjadi sangat marah. Dia berubah menjadi pedang dan mengejar Lin Feng. Lin Feng tidak bisa melarikan diri, pendekar pedang itu terlalu cepat dan dia jauh lebih cepat daripada pria tua kurus itu. Lin Feng membuka mata ketiga. Kekuatan destruktif turun dari langit. Tiba-tiba, Lin Feng berbalik dan membuka kesadaran binatangnya, melepaskan air hitam dan mengasingkan Qi. Lin Feng kemudian menghilang ke danau hitam itu. Musuhnya melepaskan energi pedang, yang melesat melintasi langit. Dia membuka danau hitam, dan terus mengisi ke arah Lin Feng. Lacerate, lampu pedang menyilaukan berubah menjadi dua balok cahaya, dan tubuh Lin Feng tiba-tiba dipotong menjadi dua. Kedua belah pihak jatuh dari langit. Pendekar pedang itu menyaksikan Lin Feng dengan dingin. Itu adalah Qi yang aneh. Bumi, kekuatan bumi turun dari langit dan menabraknya. Lin Feng muncul kembali. Pendekar pedang itu kaget, Lin Feng yang dia potong adalah tiruan, palsu. Lin Feng tiba-tiba mengeluarkan lotus hitam yang merusak. Pendekar pedang itu bereaksi seketika. Pedang lain muncul dan melesat melintasi langit. Kekuatan destruktif terisi dan membuat lotus meledak. Bola api berhembus ke segala arah. Kekuatan yang kuat bergerak ke arah swordsman dan menabrak lengan pedangnya yang telah berubah, dan itu mulai menyala. Api itu sangat korosif, dan ekspresi pendekar pedang itu berubah secara drastis. Akhirnya, dia tidak bisa tetap tenang lagi. Tiba-tiba, dia memotong lengan kanannya dengan lengan kirinya. Mati, kata pendekar pedang itu. Energi pedang bersiul dan berlari menuju Lin Feng. Lin Feng bisa mati kapan saja. Lin Feng siap, dia sudah melepaskan kekuatan Deva Marakalpa. Ketika itu bertabrakan dengan kekuatan pedang, langit meledak. Lin Feng pindah kembali dan menyaksikan pendekar pedang itu dengan dingin. Dia adalah seorang kaisar neraka tingkat tinggi, dan sangat kuat. Dia bisa melakukan serangan ledakan dengan kekuatan pikirannya. Beberapa saat sebelumnya, Lin Feng telah bersembunyi di dunia kecil rohnya dan telah merilis klon di luar. Begitulah cara dia menipu si pendekar pedang. Tanpa menggunakan kekuatan rohnya, Lin Feng tidak akan bisa mengalahkan pria itu. Tapi Lin Feng tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya dalam kondisi seperti itu terlalu berbahaya. Dia dikelilingi oleh bahaya, dia tidak bisa memastikan bahwa tidak ada yang mengawasi mereka di sini. Oleh karena itu, Lin Feng terbang. Lin Feng telah menghancurkan salah satu tangannya. Meskipun pria itu bisa pulih, itu masih memalukan. Mati, pendekar pedang berubah menjadi pedang lagi dan terus mengejar Lin Feng. Lampu pedang menyilaukan memenuhi udara. Lin Feng dikelilingi oleh energi pedang. Lin Feng menggigil, orang ini menakutkan, dan lampu pedang sangat tajam. Lin Feng tiba-tiba berhenti dan bangkit ke udara.
Energi kehidupan dan kematian mulai berkelap-kelip, Lin Feng juga merilis kekuatan Deva Marakalpa. Hancurkan, teriak Lin Feng dengan marah. Dia tidak hanya menggunakan pedang 9 kalpa, jutaan pedang bersiul. Lin Feng tiba-tiba berbalik, matanya menjadi sangat tajam. Ketika pendekar pedang itu melihat bahwa Lin Feng telah berhenti, dia membuka mata ketiga dan lampu menyilaukan muncul dari itu. Dia ingin menghancurkan serangan pedang Lin Feng, tapi itu tidak mudah. Dia tidak bisa meremehkan Lin Feng jika Lin Feng berada pada tingkat budidaya yang sama dengan dia akan membunuh pendekar pedang itu dengan serangan seperti itu. Ketika Lin Feng berhenti, dia melepaskan jumlah kematian dan energi kehidupan yang tak ada habisnya. Pendekar pedang itu terkejut melihat ini, dan berhenti dingin untuk menatap Lin Feng. Serangan pedang kehancuran dan kekuatan iblis kalpa turun dari langit. Ini adalah kekuatan seorang kaisar neraka tingkat menengah, dan 2 mantra penyebaran hidup dan mati juga muncul. Kaisar neraka tingkat menengah. Pendekar pedang itu terkejut. Dia harus membunuh Lin Feng sekarang. Mantra penyebaran hidup dan mati. Bahkan tanpa masuk ke dalam, aku masih bisa membunuhmu. Sumpah pendekar pedang itu. Dia mengangkat lengan kirinya, dia menyingkat niat pedang. Tampaknya niat ini bahkan tidak mengandung kekuatan kosmik, seperti itu adalah pedang murni. Namun, itu adalah salah satu kekuatannya, ketika dia membuat energi kosmik menyatu bersama dengan serangan pedangnya, lawan-lawannya tidak bisa merasakannya. Mati, teriak pria itu dengan marah, dan kemudian energi pedang yang tak berujung ditembakkan ke Lin Feng. Lin Feng berada di tengah-tengah mantra penyebaran kematian dan kematiannya, dan ada energi pedang di mana-mana. Pada saat yang sama, Lin Feng bergerak dan suasana bergetar. Jika kamu bisa membunuh aku dengan energi pedang kamu, mengapa aku harus membuat mantra penempatan? Tanya Lin Feng dingin. Dia terus bangkit di udara, dan mantra penyebaran hidup dan mati melintas. Lin Feng melakukan segel tangan di udara, kekuatan destruktif menyerbu ruang di sekitarnya. Pedang itu bertabrakan dengan kekuatan penghancur yang spektakuler. Ada energi destruktif di mana-mana. Mantra penyebaran Lin Feng sangat bagus, ia memiliki banyak pengalaman dalam menggunakannya sekarang. Dia juga telah mempelajari kitab suci evolusi surgawi, jadi dia memahami kekuatan evolusi dengan sangat baik. Dia bisa meniru berbagai mantra penyebaran dengan mudah. Pada saat ini, Lin Feng berdiri di mantra penyebaran dan dikelilingi oleh kekuatan destruktif. Dia terlihat cukup tenang ketika dia menghadap pendekar pedang itu dan bertanya, bisakah kamu membunuhku sekarang? Pendekar pedang itu menarik wajah panjang. Di kejauhan, orang-orang menatap mereka dengan dingin. Pertempuran mereka telah menarik perhatian banyak orang. Semakin berbahaya, mereka berdua bisa menjadi mangsa bagi orang lain. Bisakah kamu membunuhku dengan mantra penyebaran hidup dan mati? Jawab pendekar pedang itu setelah diam beberapa saat. Kemudian, dia memasuki mantra penempatan. Ketika dia memasuki mantra penempatan, dia berubah menjadi pedang yang tajam. Dia ingin menghancurkan mantra penyebaran. Aku mengendalikan hidup dan mati dalam mantra penempatan aku, serangan kamu tidak berguna di sini, kata Lin Feng, mengambil langkah. Lampu menyilaukan memenuhi udara saat ia melepaskan kekuatan hidup dan mati. Semuanya menjadi gelap, kedatangan hari penghakiman. Pendekar pedang itu dikelilingi oleh kegelapan yang tak terbatas, dan diserang terus-menerus. Energi pedangnya mulai memudar. Pendekar pedang itu tiba-tiba melepaskan lampu pedang yang lebih menyilaukan untuk menahan kekuatan kematian. Dia kemudian bangkit lagi, jika dia tinggal di sana terlalu lama, dia bisa mati. Mati, teriak Lin Feng dengan marah. Lebih banyak kekuatan kematian turun dari langit. Wajah pendekar pedang itu berubah abu-abu, kematian Qi merusak tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Tetap di sini, teriak Lin Feng. Dia melambaikan tangannya, sangkar bumi muncul dan menghentikan pendekar pedang itu. Lebih banyak kematian Qi menembus ke dalam tubuhnya, dan dia perlahan-lahan menutup matanya. Kematian itu Qi tidak terlihat mematikan, tetapi masih bisa membunuh. Bab 1879, Jala Chandra Fairyland. Pada saat itu, banyak orang menonton Lin Feng, dan melihatnya membunuh swordsman. Mereka terpana. Pendekar pedang itu tidak terlalu kuat, tapi dia masih seorang kaisar neraka tingkat tinggi, dan Lin Feng telah membunuhnya. Lin Feng tampaknya memiliki kekuatan kaisar neraka tingkat rendah. Namun, levelnya yang sebenarnya tampaknya adalah kaisar neraka tingkat menengah. Namun, mantra penyebaran nyawa dan kematiannya menakutkan, dan bisa dengan mudah membunuh orang. Kekuatan kematiannya sangat mengerikan. Itu tidak terlihat kuat, tapi itu sangat mematikan. Lin Feng mengambil jarahan dari tubuh pendekar pedang itu, dan tidak ada yang menyerangnya. Dia berbahaya. Mereka harus hati-hati, kalau tidak mereka bisa mati dengan mudah. Setelah mengambil hasil curian, Lin Feng memandang semua orang di sekitarnya mengawasinya. Dia tahu bahwa pertempuran mereka telah menarik banyak orang. Namun, para pengamat masih pergi. Lin Feng sangat percaya diri, tidak ada yang mau mengambil risiko seperti itu. Dia tampaknya tidak takut pada mereka. Semua orang seperti itu. Lin Feng memperingatkan mereka dengan menjadi percaya diri. Setelah itu, Lin Feng turun dari langit.
Dia tidak ingin menarik perhatian terlalu banyak orang. Setelah itu, Lin Feng menemukan barisan pegunungan. Dia pergi ke puncak tertinggi dan melihat sekeliling. Di sana, Lin Feng melihat sekeliling, lalu dia berhenti dan mulai mengukir tanda penempatan di puncak gunung. Lampu penyebaran hidup dan mati muncul tidak jelas. Setelah waktu yang singkat, mantra penempatannya menyilaukan. Namun, Lin Feng melambaikan tangannya dan kekuatan kematian menghilang, hanya kekuatan hidup yang tersisa. Setelah itu, Lin Feng tidak berhenti mengukir mantra penyebaran. Sangat cepat, lebih banyak tanda muncul di mana-mana, termasuk tanda ilusi. Akhirnya, ketika Lin Feng selesai, energi ilusi mengelilingi pegunungan. Itu dipenuhi dengan kehidupan dan vitalitas. Lin Feng berhenti setelah melemparkan dua mantra ilusi. Dia duduk bersila dan Lin Feng lain muncul. Itu adalah klon biasa. Dia berdiri dan melihat sekeliling, dilindungi oleh mantra ilusi. Lin Feng bisa berlatih kultivasi dengan tubuh aslinya dan klonnya bisa memperhatikan. Lin Feng memejamkan matanya dan papan catur muncul di benaknya, papan catur evolusi surgawi. Lin Feng berdiri di atasnya. Pada saat itu, dia mengukir dua mantra penempatan di papan catur, tanda hidup dan mati serta tanda ilusi. Lebih banyak tanda muncul di mana-mana. Mantra penyebaran ada berkat energi evolusi. Kamu menggunakan pikiran kamu untuk memberikan mantra penempatan. Aku sudah tahu beberapa dari 3.000 mantra penyebaran besar. Aku bisa membuat mereka berkembang juga. Aku juga perlu lebih sedikit waktu untuk melemparkan mereka, dan mereka bahkan lebih kuat, pikir Lin Feng. Dia telah berhasil membunuh pendekar pedang itu dengan mantra penyebaran hidup dan mati, tetapi dia masih membutuhkan waktu dan usaha. Dia tidak akan bisa membunuh para pembudidaya yang sangat kuat dengan cara itu. Dia menggunakan kekuatan kitab suci evolusi surgawi, seberkas cahaya muncul dan mulai berevolusi perlahan. Lin Feng fokus. Dengan tiruannya di luar, dia merasa cukup aman untuk fokus pada tugasnya. Beberapa jam kemudian, seseorang tiba di dekat Lin Feng dan melihat kedua klon. Betapa kuatnya kekuatan hidup, kata orang itu. Dia memandang klon Lin Feng dan berkata, Yang mulia, hidup kamu luar biasa. Kamu bukan benar-benar kaisar neraka tingkat rendah, bukan? Petik 2. Jangan mendekat, tinggal 1000 langkah lagi, jawab Lin Feng dengan tenang. Dia menatap orang itu dengan mata hitam pekat tanpa emosi. Orang itu menghentikan langkahnya dan tersenyum, Yang mulia, jangan salah paham. Maksud aku kamu tidak ada salahnya. Tantangan negara surgawi sangat sulit. Kami bisa bepergian bersama dan saling membantu. Petik 2. Kemudian, dia terus mendekat. Aku berlatih kultivasi, aku tidak ingin bepergian. Jika kamu benar-benar tidak memiliki niat jahat, maka kembalilah dalam 100 hari, kata Lin Feng, Yang mulia, jika kamu mengambil satu langkah lagi ke arah aku akan menganggap kamu sebagai musuh. Petik 2. Memiliki satu teman lagi lebih baik daripada memiliki satu musuh lagi, bukan? Kata orang itu. Dia terus berjalan ke depan. Lin Feng melambaikan tangannya dan tiba-tiba atmosfer berubah dan menjadi gelap. Klon dan tubuh Lin Feng menghilang pada saat yang sama, kematian Qi mulai merusak tubuh pria itu. Wajah pria itu menjadi abu-abu. Dia bangkit ke udara, tetapi dia sekarang terjebak dalam ilusi. Ketika dia meninggal, dia masih menatap Lin Feng. Lin Feng bahkan tidak membuka matanya dengan tubuh aslinya. Klonnya mengambil cincin musuh. Dia meninggalkan mayat dan energi kehidupan kembali. Orang lebih suka energi kehidupan. Itu membuat mereka merasa percaya diri. Dengan meninggalkan mayat di sana, dia memperingatkan orang-orang. Waktu berlalu dengan lambat. Beberapa mayat telah menumpuk, diaduk oleh angin yang bertiup. Tanda-tanda di puncak gunung juga mulai berubah. Lin Feng ingin mencoba apa yang telah dia lakukan secara mental. Dia membuat mantra penyebaran hidup dan mati bersama dengan ilusi, dan mereka berubah menjadi mantra penyebaran raksasa tunggal. Dengan begitu, dia tidak perlu mengukir dua mantra penempatan lagi, dia hanya akan melemparkan satu. 2 bulan kemudian, mantra penempatannya menjadi lebih besar, itu telah berubah menjadi pola yang sangat menyilaukan. Ada energi kehidupan di mana-mana, dan pohon-pohon mulai tumbuh, memperlihatkan dedaunan dan segalanya. Lin Feng terus belajar, tidak pergi sampai hari ketika kekuatan iblis kalpanya telah menjadi cukup kuat. Dia membuka matanya, sekarang dipenuhi dengan kekuatan iblis kalpa yang tajam. Bahkan sekarang karena aku seorang kaisar tingkat menengah, aku masih perlu dibersihkan oleh kekuatan kalpa 81 kali. Tetapi itu masih belum terjadi, pikir Lin Feng, mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang tidak responsif. Dia bangkit dan berjalan ke tiruannya, yang memberinya semua barang berharga dari kematian, dan kemudian mereka berdua bergabung bersama lagi. Lin Feng terus berjalan ke tepi gunung, dia melirik dan melihat seseorang berpakaian putih berdiri di atas batu. Jubah mereka berkibar di angin seperti rambut hitam mereka. Pria itu merasakan seseorang dan berbalik, memperhatikan Lin Feng, dan tersenyum, Yang mulia, aku dari Jala Chandra Fairyland. Aku perhatikan bahwa mantra penyebaran kamu sangat mengagumkan. Aku sudah lama menunggu di sini. Apakah kamu ingin datang ke Jala Chandra Fairyland?
Petik 2. Orang itu telah datang beberapa kali, klon Lin Feng telah melihatnya beberapa kali. Lin Feng tidak perlu menyinggung perasaannya. Jala Chandra Fairyland, di mana itu? Tanya Lin Feng. Jala Chandra Fairyland adalah kelompok di negara surgawi. Dari generasi ke generasi, orang tua pergi dan orang baru bergabung. Orang-orang baru terus-menerus menerima niat Jala Chandra Fairyland, kata orang yang mengenakan pakaian putih sambil tersenyum. Lin Feng tersenyum kembali dan bertanya, apa tujuan Jala Chandra Fairyland? Maju bersama, jawab orang itu dengan sederhana. Negeri surgawi adalah tempat yang berbahaya, orang-orang datang ke sini untuk berburu harta karun, tetapi ada banyak pembudidaya yang kuat. Banyak orang akhirnya membuat grup, itu tidak bisa dihindari. Beberapa orang lain yang sangat kuat juga dapat bertarung sendiri dan membunuh siapapun. Tetapi banyak orang masih berakhir dalam kelompok. Jala Chandra Fairyland adalah tentang niat dan tidak mungkin ada perkelahian internal. Mereka yang melanggar aturan dibunuh oleh orang lain. Petik 2. Kelompok sementara. Lin Feng tertarik. Tingkat kultivasi aku rendah, mengapa memilih aku? Visi Jala Chandra Fairyland adalah untuk jangka panjang. Kami tidak peduli dengan tingkat kultivasi orang, kami peduli tentang bakat. Banyak orang yang bergabung dengan Jala Chandra Fairyland memutuskan untuk tinggal di negeri surgawi. Mereka yang lemah pada awalnya selalu menjadi kuat. Kamu benar-benar berbakat dan menonjol, mantra penyebaran kamu menakutkan. Kata orang yang mengenakan pakaian putih dengan ramah. Aku datang ke sini beberapa kali, menunggumu bangun. Maksud aku kamu tidak ada salahnya. Jika kamu menolak, maka aku akan pergi begitu saja. Aku tidak ingin mengganggu kamu. Aku harap kamu akan menerimanya. Petik 2. Aku akan ikut denganmu, tersenyum Lin Feng. Jika Jala Chandra Fairyland benar-benar ada di negeri surgawi selama bertahun-tahun, mereka harus kuat, dan orang-orang itu harus memahami negara itu dengan cukup baik. Itu pantas untuk dicoba. Bab 1880, Kemampuan Bertempur Peerless, Subscribe Penatua. Pegunungan yang dipilih Lin Feng adalah raksasa. Dia telah memilih gunung tertinggi karena dia bisa melihat yang paling jauh darinya. Pada saat itu, orang dengan pakaian putih telah menuntunnya di atas jurang. Ada lembah di bawah, dan Lin Feng juga memperhatikan air terjun. Lin Feng dan pria itu melintasi air terjun dan muncul di tempat lain. Ada lumut, lembab, baunya segar, dan batunya berkilau. Tempat yang aneh, ini benar-benar terlihat seperti negeri dongeng. Mengamati Lin Feng. Orang yang mengenakan pakaian putih tersenyum, tempat itu adalah pintu masuk ke duniaku. Itu adalah tempat yang terpencil. Hanya sedikit orang yang datang ke sini. Dengan begitu, tidak ada yang bisa terjadi pada Jala Chandra Fairyland. Petik 2. Jala Chandra Fairyland telah menjadi semacam sekte, kenapa mereka khawatir tentang keselamatan? Negeri surgawi adalah tempat yang berbahaya, tunggu sampai kamu melihat medan perang, kamu akan mengerti bahwa kehidupan kita tidak signifikan. Bahkan jika kamu awalnya dari keluarga yang kuat, tidak ada yang peduli, kata pria berpakaian putih. Lin Feng tetap diam, dia tidak tahu banyak tentang negara surga, jelas. Tetapi orang ini mengatakan hal yang sama dengan Menteri Aptala. Selain itu, selain orang-orang dari neraka, orang-orang dari dunia lain juga ada di sini. Di Jala Chandra Fairyland, ada banyak air terjun. Beberapa saat kemudian, Lin Feng melihat seseorang. Bai Ling, siapa itu? Tanya orang yang baru. Namanya adalah Lin Feng. Aku menemukannya di puncak gunung. Dia sangat berbakat, mantra penyebarannya menakutkan. Aku berharap dia bisa menjadi anggota Jala Chandra Fairyland. Jelas Bai Ling. Baiklah, orang itu mengangguk. Kemudian, dia melihat seorang wanita cantik yang berdiri di sampingnya. Dia tampak tinggi dan berharga. Dia mengenakan gaun putih transparan sederhana, orang bisa melihat payudaranya. Aku pemimpin Jala Chandra Fairyland saat ini, Zero. Lin Feng, maukah kamu bergabung dengan Jala Chandra Fairyland? Tanya wanita itu kepada Lin Feng. Apakah ada batasan? Apakah aku bebas? Bisakah aku pergi kapan saja? Tanya Lin Feng. Tidak ada batasan. Hanya satu hal, jika kamu pergi di saat bahaya, maka kamu akan dianggap pengkhianat. Jawab Zero. Orang-orang yang mengecewakan teman-temannya adalah pengkhianat, tentu saja. Aku setuju, Lin Feng mengangguk. Karena kamu setuju, ingatlah bahwa kita semua bergandengan tangan untuk membunuh pengkhianat. Zero mengatakan kepadanya dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang pemimpin, dia harus seperti itu. Kamu datang pada waktu yang tepat. Orang-orang dari neraka sudah mulai menyebar kemana-mana di negara surga. Kami bersiap untuk pergi. Kami memiliki lebih dari 40 orang di sini. Kami ingin membagi menjadi 3, masing-masing kelompok dapat memiliki sedikit lebih dari 10 orang. Itu cukup bagi kami untuk saling mendukung. Kami juga akan tetap berkomunikasi menggunakan sinyal Jala Chandra. Kita harus saling membantu jika ada bahaya. Jika seseorang tidak membantu, kami bunuh mereka. Kata Zero. Semua orang mengangguk setuju dengannya. Lin Feng memandang Bai Ling dan berkata, ada berapa orang di Jala Chandra Fairyland? Aku tidak yakin. Itu telah ada selama bertahun-tahun, dan itu berubah dari generasi ke generasi.
Ada banyak orang yang belum pernah aku lihat. Namun, negara surgawi menjadi semakin besar dan semakin besar, jadi ada juga semakin banyak orang. Jawab Bai Ling. Lin Feng, jejak jala chandra kamu. Kata Zhou, menyerahkan cetakan untuk Lin Feng. Baiklah, bersiap-siaplah untuk pergi, semuanya. Ketika tantangan negeri surgawi usai, kita kembali ke sini. Teriak Zhou. Semua orang berkumpul. Bai Ling menatap Lin Feng, ikut aku. Baiklah, kata Lin Feng. Dia tidak punya masalah dengan itu. Dengan sangat cepat, ketika kelompok itu pergi. Mereka semua memiliki seorang pemimpin. Dalam kelompok Lin Feng, Bai Ling adalah pemimpinnya. Mereka adalah 16 orang dalam kelompoknya, 4 kaisar neraka tingkat menengah, dan 12 kaisar neraka tingkat tinggi. Memang, kaisar neraka tingkat tinggi sangat banyak. Bai Ling dan yang lainnya meninggalkan Jala Chandra Fairyland dan mendarat di pegunungan. Bai Ling memandang yang lain dan berkata, karena tujuan kami adalah untuk membantu satu sama lain setiap saat, aku perlu memberitahu kamu beberapa hal. Pertama-tama bagaimana kami berbagi hasil rampasan setiap kali, semua orang dapat memilih, kamu dapat berbagi sesuai dengan berapa banyak kontribusi orang, atau kamu dapat berbagi secara merata. Petik 2. Yang pertama, kata seseorang. Kami adalah tim, yang kedua. Yang kedua. Semua orang menyatakan pendapat mereka. Lin Feng berkata, kita akan melihat betapa beruntungnya kita. Jika kita mendapatkan beberapa dering, setiap orang dapat memilih cincin. Bagaimanapun, akan sulit untuk berbagi secara merata. Jika kita menemukan harta yang sangat berharga, yang pertama mendapatkannya bisa menyimpannya. Dan tidak ada yang bisa memperebutkan harta berharga. Petik 2. Bagaimana jika kita semua berkontribusi untuk mencuri harta dari musuh? Kata Bai Ling. Apakah kamu pikir itu tidak dapat dihindari? Tanya Lin Feng. Bai Ling terkejut. Jika mereka menemukan harta yang sangat berharga, semua orang pasti ingin mendapatkannya. Dan bahkan jika Lin Feng mengatakan tidak ada yang akan berdebat tentang harta, itu jarang terjadi. Semua orang setuju dengan Lin Feng, dan mereka melanjutkan. Mereka melihat banyak pertempuran di sepanjang jalan. Namun, ketika orang melihat Lin Feng dan kelompoknya, mereka selalu melarikan diri. Mereka terlihat sangat kuat, dan tidak ada yang mau bertarung melawan kelompok. Di mana kita akan pergi? Tanya Lin Feng Bai Ling. Dia tidak mengenali apapun di sini. Kami akan pergi ke medan perang nyata, tentu saja, di mana pertempuran adalah yang terbaik, jawab Bai Ling. Ada binatang buas di depan. Seru seseorang. Ada hutan luas di depan, dan sebatang pohon kuno telah muncul di bidang penglihatan mereka. Lin Feng dan yang lainnya memperhatikan beberapa mata menyilaukan tajam di dalamnya. Ki yang kuat naik ke langit, dan angin kencang mulai bertiup. Binatang raksasa muncul di depan Lin Feng dan yang lainnya, semua bersayap dengan cakar yang tajam. Hewan bodoh, itu klan Rock yang hebat. Hati-hati, mereka sangat cepat, kata Bai Ling. Rock besar ini membentang ratusan meter. Anehnya, ada klan hewan di negara surgawi, pikir Lin Feng. ROC besar telah mengelilingi mereka. Great Rock sangat cepat dan mereka memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Namun, mereka tidak dapat menggunakan ki mati. Mari kita lepaskan kematian ki bersama-sama, kata Bai Ling. Sebuah pusaran kematian ki muncul dan kematian ki bergerak menuju Rocks. Mati, pekik Rock besar. Para dokter mulai mengepakkan sayap mereka, dan melemparkan diri ke arah manusia. Neraka es, teriak Bai Ling dengan muram. Ki sedingin es memenuhi udara, dan Bai Ling meninju. Energi sedingin es bergerak menuju Rock yang hebat. Salah satu dari mereka mulai memotong es dengan cakarnya yang tajam, tetapi cakarnya mulai membeku. Sialan, teriak Bai Ling dengan marah. Energi sedingin es mengepung balok besar itu. Namun, Rock besar itu membuka sayapnya, yang setajam pisau. Bila angin raksasa muncul. Bai Ling menarik wajahnya yang panjang dan berteriak, hati-hati, Rock besar terlalu cepat. Lin Feng, datang dan berikan mantra penyebaran, aku akan melindungimu. Petik 2. Baiklah, Lin Feng mengangguk. Kematian dan tanda kehidupan muncul di sekitar, berkilauan di udara. Pada saat itu, tanah mulai bergetar karena suara langkah kaki seseorang. Lin Feng melihat sekeliling dan melihat seorang pria muda dengan rambut merah di kejauhan. Dia terlihat sangat kuat. Orang itu masuk dan meninju Rock besar. Itu adalah pukulan sederhana, tapi lekukan besar muncul, dan Rock besar itu menjerit ketakutan. Cakarnya pecah, dan Rock itu hancur lebur. Darah memercik di mana-mana, dan Rock besar itu meledak. Sungguh eksplosif. Kekuatan itu, Lin Feng tertegun. Kekuatan fisiknya luar biasa, tetapi kekuatan fisik orang ini bahkan lebih menakutkan. Seorang pejuang yang luar biasa dari negara surgawi dengan kemampuan bertarung tiada taraf. Dia tidak pernah kalah. Dia terus saja membunuh. Lin Feng ingat apa yang dikatakan Bai Ling padanya. Orang ini bahkan lebih kuat dari pendekar pedang itu dengan energi pedangnya. Bab 1881, Aoksu.
ROC besar mengepakkan sayap mereka dengan marah, pemandangan yang menakutkan. Mata mereka merah padam saat menatap pemuda berambut merah itu. Anggota Jala Chandra Fairyland juga memperhatikan pemuda itu. Dia heroik dan sangat kuat. Dia bisa dengan mudah menghancurkan rok besar. Rambut merah pria muda itu berkibar-kibar ditiup angin ketika dia melirik ke rok besar dengan dingin dan berteriak, tidak ada Great Oriental Greenfinch Rock. Aoksu, rok besar berubah menjadi manusia dengan rambut emas. Dia menatap pria berambut merah dan berkata, jika Raja Klan aku ada di sini, kamu tidak akan sombong itu. Kamu berani menyebut pemimpinmu seorang raja. Konyol, balas Aoksu dengan jijik. Udara berguncang ketika melemparkan dirinya ke sebuah rok besar di dekatnya tanpa rasa takut. Bestial Ki meluncur ketika sayap rok berubah menjadi bilah tajam dan dia melemparkan dirinya ke arah manusia. Ark, sebuah tangan berdarah raksasa muncul dan mengelilingi rok besar. Tangan itu menghancurkan sayap rok. Guntur menumpuk, dan tubuh rok besar meledak dalam hujan darah. Seseorang dari klan naga, Bailing menatap pria itu, kagum dan waspada. Lin Feng juga heran. Klan naga, itu adalah klan legendaris. Anehnya, dia berada di medan perang di negara surgawi. Ayo pergi, pekik rok hebat lain dengan marah. Dia membuka sayapnya dan terbang secepat mungkin. Semua balok besar lainnya mengikutinya, dengan cepat menghilang ke pegunungan. Pria sombong itu menjaga mereka dengan dingin. Di sekitarnya, banyak naga haus darah muncul, meraung dengan marah. Petir menyapu, dan hutan di bawah mereka rata. Semua pohon menghilang. Jika kamu menemukan Great Oriental Greenfinch Rocks, katakan pada mereka untuk datang dan menemukan Aoksu. Orang ini adalah pejuang yang menakutkan, pikir Lin Feng. Dia bisa membunuh rok besar dengan mudah. Jika dia terus membunuh mereka, mereka akan mati begitu saja, jadi dia baru saja mempermalukan mereka dengan harapan Great Oriental Greenfinch Rock akan muncul. Dia memprovokasi Raja Rok besar. Semua dokumen hebat sudah habis. Aoksu memandang Lin Feng dan yang lainnya dan berkata, Deat Ki, kalian semua dari neraka. Dia menatap Lin Feng, matanya berkedip. Cakar naga tiba-tiba muncul dan menembak Lin Feng. Berhenti. Teriak Bailing, dengan dingin melepaskan energi dingin. Bailing menekan dan kuali neraka es muncul. Itu berisi es dan Helki, dan membekukan cakar naga. Siapa yang berani menyerangku? Kata Aoksu, matanya merah dan terdengar marah. Lebih banyak tangan naga muncul lagi, kali ini ada 9 dari mereka dan mereka semua menyerang kuali, menghancurkannya seketika. Mati, teriak pembudidaya yang kuat di Jala Chandra Fairyland dengan marah. Tiba-tiba, energi kematian mengelilingi Aoksu dan mulai merusak hidupnya. Pada saat yang sama, Bailing melepaskan lebih banyak energi es. Air terjun energi es muncul dan berubah menjadi sungai beku. Orang-orang dari klan naga sangat agresif. Aoksu adalah seorang kaisar tingkat tinggi. Ada begitu banyak pembudidaya yang menakutkan di sini. Hanya para jenius sejati yang bisa datang ke sini. Untuk raja hewan dan pembudidaya manusia yang sangat kuat, itu sedikit lebih mudah, pikir Lin Feng saat ia menekan. Papan catur hidup dan mati muncul di atas Aoksu. Kematian Ki mendidih saat mengelilingi Aoksu. Seekor naga mulai bernyanyi. Aoksu dikelilingi oleh lampu merah saat kematian Ki menembus ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, ia melepaskan energi destruktif yang menakutkan dan agresif. Deat Hell Attack, teriak Bailing dengan dingin. Kematian Ki berubah menjadi es. Yang lain menyerang satu demi satu, segala macam kekuatan memenuhi udara. Namun, Aoksu sangat kuat. Dia melepaskan kekuatan darah dan kekuatan fisik, mengisi langit dengan energinya. Terlepas dari kekuatan kematian, jenis kekuatan lain sepertinya tidak efektif melawannya. Semua orang menggunakan kekuatan kematian. Lin Feng melemparkan kekuatannya. Energi kematian dan energi terus berkilauan bersama. Energi kosmik maut, padatkan. Bailing dan yang lainnya semua melepaskan energi kosmik maut. Energi kosmik kehidupan menghilang, dan udara dipenuhi dengan kematian Ki saat itu berubah menjadi sebuah pola. Lin Feng melambaikan tangannya dan melepaskan kematian Ki tanpa henti. Ketika Aoksu merasakan kekuatan kematian yang terkumpul, dia menegakkan tubuh, matanya merah. Ark, naga itu meraung. Aoksu berdiri di sana dan mulai menyerang. Pukulannya berubah menjadi naga dan menembak ke arah pola kematian. Setelah mencapai pola, naga meledak, mengguncang pola itu dengan keras. 9 suara naga tiba-tiba meraung, dan ketika polanya akhirnya meledak dan kematian Ki menyebar, Aoksu terperangkap dalam letusan. Namun, Aoksu tidak terus menyerang Lin Feng. Dia menatap Lin Feng dan berkata, mantra penyebaran hidup dan mati, tidak buruk. Kamu bahkan berhasil mengambil pukulan naga aku, kamu bisa bangga pada diri sendiri. Kenapa ada darah naga iblis di dalam dirimu? Petik 2. Lin Feng kaget. Tidak heran kalau Aoksu telah menyerangnya, dia merasakan energi naganya. Aku bertemu seekor naga sebelumnya dan dia mentransmisikan darahnya kepadaku, jawabnya kepada Aoksu. Aoksu mengangkat kepalanya dan meraung. Bumi dan langit bergetar hebat. Kerumunan merasakan getaran tanah. Darah Lin Feng mulai mendidih saat naga meraung. Lin Feng juga membuka mulut dan naganya Ki bercampur dengan iblis Ki melesat ke langit.
Ki berubah menjadi tubuh, dan setelah waktu yang singkat, naga hitam muncul di sekitar tubuh Lin Feng. Sisik-sisiknya hitam pekat dan setajam bilah, itu terlihat ganas. Itu memelototi Aoksu dengan marah. Bajingan, kamu selalu menyimpannya di tubuh kamu. Menuntut Aoksu, dengan marah menatap Lin Feng. Darah leluhurnya tidak kuat, aku membiarkannya tumbuh di dalam tubuh aku untuk membuatnya menjadi lebih kuat. Ini hal yang baik untuknya, jawab Lin Feng dengan mudah. Aoksu terus menatap naga di belakang Lin Feng. Klan naga memiliki beberapa naga berwarna hitam. Mereka semua memiliki kekuatan ledakan. Dalam klan naga, ada 3 macam naga, naga emas dengan 5 cakar, naga darah seperti dia yang haus darah, dan naga iblis. Ketiga jenis naga itu semua memiliki kekuatan ledakan dan sangat kuat. Jadi, kamu berniat menyimpannya di tubuhmu selamanya? Tanya Aoksu. Lin Feng tersenyum dan berkata, jika kamu ingin membawanya kembali ke klan naga, aku tidak keberatan. Kamu tidak keberatan membiarkannya pergi? Tanyanya pada Aoksu, kaget mendengarnya. Naga iblis sangat kuat. Naga itu telah tumbuh di dalam darah Lin Feng. Lin Feng hampir seperti ibunya. Dia bahkan bisa membantu Lin Feng bertarung. Dia bisa mendapatkan pendidikan yang bagus di klan naga, itu akan baik baginya. Lin Feng tersenyum. Aoksu tetap diam selama beberapa detik, dan kemudian berkata, nah, klan aku adalah untuk naga darah, itu tidak baik untuk naga iblis. Jika aku membawanya kembali, anggota klan aku mungkin akan menyerangnya. Tentu saja, naga emas bercakar 5 akan menerimanya. Petik 2. Aku mengerti, lalu lupakan saja. Naga iblis tidak kembali ke tubuh Lin Feng. Dia berubah menjadi manusia dengan mata hitam dan tatapan dingin. Kulitnya tampak seperti baju besi hitam pekat. Anggota Jala Chandra Fairyland terkejut mengetahui bahwa Lin Feng memiliki seekor naga di dalam tubuhnya. Mereka juga memperhatikan Aoksu tidak terlihat sama marahnya seperti sebelumnya. Bab 1882, Medan Perang Bima Sakti, Subscribe Penatua. Naga hitam telah tumbuh di dalam tubuh Lin Feng, dan memiliki masa kecil yang sangat berbeda dari naga lainnya. Karenanya, meski usianya belum tua, ia sudah bisa berubah menjadi manusia. Tapi dia tidak mengerti dunia luar. Dia tinggal di sebelah Lin Feng dan menatap Aoksu dengan marah. Dia bisa merasakan bahwa Aoksu sangat kuat. Kamu bajingan kecil, kita berdua adalah naga, Aoksu berkata kepada naga iblis dengan marah. Dia hanya bayi, mengapa kamu marah padanya? Lin Feng tersenyum masam. Lalu, dia memandangi naga iblis itu dan memberitahunya, karena nama keluarga orang-orang dari klan naga adalah Ao, maka aku akan memanggilmu Aomo. Aomo, ulang naga itu dengan anggukan. Dia punya nama sekarang. Kamu beruntung, bajingan kecil. Kamu secara mengejutkan memiliki naga iblis. Kata Aoksu, menatap Aomo sambil tersenyum. Lin Feng terdiam dan berkata, kamu suka memanggil semua orang bajingan, bukan? Namaku Lin Feng. Petik 2. Baiklah, Lin Feng, Aoksu setuju. Dia melirik yang lain dan berkata, ayo, mari kita pergi ke medan perang Bima Sakti. Medan perang Bima Sakti. Bailing mengerutkan kening karena terkejut. Itu adalah tempat yang menakutkan. Apa, kamu tidak berani? Tanya Aoksu kepada Bailing, kamu tidak lemah. Jika kita bergandengan tangan, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Medan perang Bima Sakti adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Disitulah pembudidaya yang sangat kuat pergi. Kamu mungkin pernah melihat pembudidaya yang sangat kuat. Haha, Aoksu tertawa. Bailing memandang yang lain dan berkata, kamu tidak keberatan, kan? Ayo pergi ke medan perang Bima Sakti. Petik 2. Lin Feng tampak terkejut dan bertanya, apa itu medan perang Bima Sakti? Itu adalah medan perang paling kacau di negara surgawi. Orang-orang di sana benar-benar menakutkan. Ada anggota tentara dari berbagai dunia. Kamu akan melihat beberapa orang dari neraka yang dapat membunuh orang lain dalam satu serangan, kata Bailing, tersenyum pada Lin Feng. Lin Feng mengangguk dengan penuh semangat. Aku melihat, ayo dan lihat. Yang lain mengangguk. Mereka semua bersemangat, dan tidak sabar untuk melihat medan perang Bima Sakti. Jangan khawatir, aku akan melindungimu, teriak Aoksu kepada mereka. Sesaat sebelum mereka adalah musuh, dan sekarang dia berkata dia akan melindungi mereka. Para anggota Jala Chandra Fairyland tersenyum masam. Meskipun Jala Chandra Fairyland adalah kelompok yang kuat, medan perang Bima Sakti adalah tempat yang menakutkan dengan para penggarap yang menakutkan. Ada banyak orang di sana sekuat Aoksu. Banyak orang di sana sedekat mungkin menjadi Kaisar Agung. Banyak orang juga mati di sana. Mereka tiba di dekat daerah yang kacau. Beberapa siluet berkedip melewati mereka, tetapi tidak ada yang menyerang mereka. Setelah waktu yang singkat, Lin Feng merasakan ki yang menakutkan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat rasi bintang di depan. Pemandangan menakjubkan yang membuatnya bergetar. Bima Sakti, betapa anehnya ki, pikir Lin Feng. Dia tidak tahu apa sebenarnya Bima Sakti itu. Itu medan perang Bima Sakti. Lihatlah Bima Sakti, kamu tidak bisa mendekatinya, jika tidak kamu akan mati. Itulah sebabnya pertempuran terjadi dalam radius 10 km dari itu.
Lihatlah kerumunan. Mereka semua adalah pahlawan. Orang-orang ini lebih kuat daripada kebanyakan orang di dunia kamu, kata Aoksu. Lin Feng dan yang lainnya melirik. Memang, banyak siluet bergerak dan ki mereka luar biasa. Ki berdenyut di depan mereka, dan banyak energi bersiul di sekitar mereka. Namun, Bima Sakti tidak bergerak sama sekali, itu hanya ki yang misterius. Lin Feng menatap ke kejauhan, dan melihat banyak jembatan rusak, dengan orang-orang bertempur di sana. Akhirnya, Lin Feng dan yang lainnya tiba di jembatan dan bisa dengan jelas melihat segalanya. Daerah itu sangat besar, di bawah jembatan, ada air, dan mata air kuning tak terbatas dari dunia bawah. Beberapa orang terkadang jatuh ke perairan kuning, sudah mati. Di atas, para prajurit pahlawan mencari Green Void, di bawah Yellow Springs. Bima Sakti adalah Green Void, Yellow Springs adalah neraka. Berkelahi di sini sangat berbahaya. Bai Ling memberitahu mereka setelah melihat sekeliling. Ada banyak jembatan tempat para penanam kuat berjuang. Beberapa orang sangat kuat, kata salah satu anggota Jala Chandra Fairyland. Aoksu berkata, meskipun mereka kuat, berapa banyak orang yang bisa mencapai Bima Sakti dan pergi ke sisi lain? Apa yang ada di sisi lain? Orang-orang ini memahami negara surga dengan cukup baik, tetapi hanya sedikit orang yang tahu apa artinya pergi ke sisi lain. Kamu tidak tahu. Di sisi lain, ini bukan neraka dan bukan negara surgawi. Ini medan perang lain. Jika kamu bisa pergi ke sisi lain, itu berarti kamu menjadi sangat kuat. Selain itu, jika kamu berhasil melintasi Bima Sakti, saat menyeberang, kamu akan dibersihkan oleh jejak Hellworld. Kamu akan menjadi lebih kuat. Petik 2. Dunia lain. Bai Ling mengerutkan kening. Dia telah mendengar bahwa ada orang-orang dari dunia lain di negara surgawi. Anehnya, ada juga orang yang bisa mencapai sisi lain dari Bima Sakti. Lin Feng menggigil. Dunia lain, apakah itu benua 9 awan? Aoksu, dari mana kamu berasal? Bai Ling bertanya pada Aoksu. Aoksu tersenyum, klan naga memiliki cara untuk datang ke negeri surgawi, tentu saja. Di mana jembatan itu mengarah? Lin Feng menekan. Berapa banyak dunia yang terhubung ke tempat ini? Haha, ada miliaran dunia, tetapi hanya ada satu dunia nyata. Dunia neraka itu independen. Di seberang Bima Sakti, ada benua 9 awan. Aoksu tersenyum. Lin Feng senang, lampu tajam berkilauan. Seperti yang diharapkan, benua 9 awan. Apakah benua 9 awan adalah dunia utama? Beberapa orang dari Jala Chandra Fairyland juga ada di sana, Bai Ling menunjuk ke sekelompok orang. Para pembudidaya kuat itu berada di jembatan dan mengenakan pakaian putih. Kelompok mereka lebih besar dari Lin Feng, total 34 orang. Itu adalah keturunan Raja King Wang, pemimpin Qin Yu. Dia sangat kuat, tidak heran dia membawa orang ke medan perang Bima Sakti, kata Bai Ling. Semua orang terkejut. Qin Yu memang sangat kuat, dan sangat terkenal di kota King Wang. Hanya sedikit orang yang bisa bersaing dengannya. Mari kita berkumpul dan berjalan-jalan. Lin Feng melirik Bai Ling. Baiklah, ayo pergi, kata Aoksu. Semua orang mengikuti. Dengan sangat cepat, mereka mendarat di jembatan yang rusak itu. Qin Yu, kata Bai Ling. Semua anggota Jala Chandra Fairyland berbalik dan melihat Bai Ling dan kelompoknya. Bai Ling berkata kepada Qin Yu, kita semua dari Jala Chandra Fairyland, mari kita tetap bersama. Karena kita semua dari Jala Chandra Fairyland, kita harus melakukan itu. Kita harus saling membantu, Qin Yu mengangguk. Medan perang Bima Sakti berbahaya, semakin banyak orang semakin baik. Jika kami menemukan hal-hal baik, kamu akan mendapatkan barang setelah kami, kata Qin Yu kepada mereka. Semua orang memandang Bai Ling. Meskipun mereka semua berasal dari Jala Chandra Fairyland, ada begitu banyak orang, mereka harus mencari kompromi. Mereka yang menemukan hal-hal hebat menyimpannya untuk diri mereka sendiri, kata Aoksu. Orang itu tersenyum pada Aoksu dan berkata, itu solusi terbaik. Qin Yu memandang kerumunan dan berkata, jika kamu menemukan item, simpan untuk diri sendiri. Tetapi ingat bahwa kita semua teman, tidak akan ada konflik internal. Kalau tidak, aku akan marah. Petik 2. Baiklah, semua orang setuju. Mereka mulai berjalan di sepanjang jembatan. Orang-orang bertengkar di sekitar mereka. Benda berharga terus berjatuhan dari langit. Lin Feng tercengang. Apa barang berharga yang jatuh dari Bima Sakti? Tanya Lin Feng. Ada teknik, tulisan suci kuno, senjata kekaisaran besar, tanda jalan, segala macam barang, jawab Bai Ling. Lin Feng tertegun. Chapter 1883, Subscribe Penatua. Lin Feng menatap ke kejauhan. Jembatan melayang di udara, dan darah terus jatuh dari langit. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Apakah hujan meteor itu terbuat dari barang-barang berharga? Lin Feng tercengang. Dia tidak mengerti. Haha, kita berada di negara surgawi, itu adalah tempat yang misterius. Kami tidak tahu di mana ada barang. Di sini adalah tempat paling berbahaya, meskipun ada pertempuran yang menakutkan di sini. Tentu saja,
Hujan meteor itu tidak hanya terdiri dari barang-barang berharga. Ada juga meteor nyata, dan beberapa meteor kosong, kata Aoksu. Qin Yu mengangguk setuju dengan naga itu. Bahkan para kaisar neraka yang besar menjadi gila bagi Mark of the Path. Lagi pula, bahkan para kaisar besar pun ingin meningkatkan pemahaman mereka. Mark of the Path lebih cenderung muncul di sini daripada di tempat lain. Tempat-tempat lain di negara surgawi tidak sebagus ini. Petik 2. Mari kita berhenti bicara dan membuang-buang waktu. Ayo melangkah lebih jauh dan melihat. Seru Aoksu, memimpin di depan. Sekelompok orang dari Jala Chandra Fairyland melanjutkan. Mereka adalah kekuatan yang lebih besar, dan itu lebih aman bagi mereka seperti itu. Jembatan yang rusak di udara sangat aneh. Mereka muncul entah dari mana, kemudian mereka hancur, dan mulai lagi lebih jauh lagi. Mereka juga tampak tidak bisa dihancurkan, serangan para pembudidaya kuat mencapai mereka, tetapi mereka tidak pecah. Banyak orang memperhatikan Lin Feng dan kelompoknya. Beberapa orang mempercepat karena mereka ingin menghindarinya. Beberapa yang lain tidak keberatan dan berjalan dengan percaya diri di dekat mereka. Bima Sakti Hujan. Tiba-tiba, hujan lebat muncul. Lin Feng dan yang lainnya mempercepat segera, bergerak seperti kilat menuju hujan. Lin Feng mengulurkan tangannya dan menyentuh air, setetes air raksasa muncul di tangannya dan menghilang. Haha, kamu beruntung. Aoksu tertawa. Setelah setetes air tersebar, sebuah jejak kuno muncul. Itu berisi ki kuno. Aoksu tertawa keras ketika melihatnya. Yang lain semua memutar mata mereka, betapa kerasnya dia. Yang lain juga mendapatkan harta dan tersenyum senang. Tangan raksasa tiba-tiba bergerak ke arah Aoksu. Orang itu benar-benar sial, pikir orang lain yang mengenal Aoksu. Aoksu menatap tangan itu dengan dingin, sebelum cakar muncul dan menghancurkan tangan itu. Pada saat yang sama, Aoksu melintas dan melemparkan dirinya ke arah pria yang menyerangnya dengan marah. Cakar naga merah bergerak ke arah penyerang. Naga mengaum memenuhi udara. Wajah orang itu menjadi pucat pasi karena syok, klan naga. Dia mundur sangat cepat. Pada saat yang sama, dua orang lainnya menyerang Aoksu pada saat yang sama. Mati, teriak Qin Yu dengan dingin. Aoksu tetap bersama mereka tidak bisa membiarkan orang menggertaknya. Para pembudidaya yang kuat di Jala Chandra Fairyland semuanya melepaskan kematian Ki pada saat yang sama dan mengepung kedua orang itu, yang menjadi abu-abu. Begitu banyak orang menyerang pada saat bersamaan, itu menakutkan. Kedua orang itu tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Kematian Ki menimpa mereka dan tubuh mereka jatuh ke Yellow Springs. Betapa menakutkan, pikir Lin Feng. Hampir semua orang itu adalah kaisar neraka tingkat tinggi dan mereka semua mengendalikan kematian Ki, semacam kekuatan yang menakutkan. Tidak hanya ada 16 dari mereka lagi, mereka lebih banyak dari mereka, dan mereka sangat kuat. Setelah dua orang itu meninggal, dua orang mengambil barang-barang dari mayat. Mereka tidak bisa menyerah. Mereka yang tidak mendapatkan harta karun merasa terganggu, tetapi itulah aturannya. Mereka tidak bisa mencuri harta dari teman-teman mereka. Mereka juga tidak bisa melanggar aturan, semua orang menghormatinya. Aoksu juga membunuh penyerang pertamanya, tertawa dan berkata, tidak buruk. Tentara kecil itu berguna. Petik 2. Kamu dari klan naga, tanya Qin Yu Aoksu. Dia terkejut setelah melihat Aoksu menggunakan energi naga. Memang, ayo terus. Aoksu tersenyum. Kultivator yang kuat terus bergerak maju atau mengembalikan semua tentang mereka. Ada pasukan yang kuat di sana. Mereka telah membunuh banyak pembudidaya kuat, kata Bai Ling, menunjuk pada sekelompok orang yang bertarung bersama. Mereka semua mengenakan jubah hitam tau yang terbuat dari bulu. Angin berputar di sekitar mereka. Mereka tampak mengesankan dan menakjubkan. Orang tidak berani terlalu dekat dengan mereka. Itu tentara hiu hitam. Mereka adalah bintang super di medan perang Bima Sakti, sangat kuat. Mereka memiliki ratusan pejuang, kata Qin Yu. Medan perang Bima Sakti raksasa. Ada banyak pasukan. Tentara hiu hitam hanyalah salah satunya. Tidak ada yang luar biasa tentang mereka, dengus Aoksu. Banyak orang mengerti bahwa berkelahi di sana sendirian itu berbahaya. Hanya beberapa orang seperti Aoksu yang berani bertarung melawan seluruh pasukan sendirian. Medan perang Bima Sakti raksasa, jika kita bisa membunuh seluruh pasukan, itu akan luar biasa. Kata Lin Feng. Bahkan dengan kekuatannya, Aoksu tidak bisa membunuh seluruh pasukan sendirian. Tiba-tiba, lebih banyak meteorit jatuh dari langit. Sekelompok orang dari Jala Chandra Fairyland naik ke udara lagi. Mereka yang mencuri harta karun dari hujan meteorit akan mati. Teriak seseorang dengan arogan. Sekelompok orang dari Jala Chandra Fairyland tiba-tiba berhenti. Mereka melihat orang-orang dari Black Shark Army bangkit di udara dan mengambil harta. Betapa sombongnya, kata Aoksu dengan dingin. 100 orang memandang Aoksu. Darah naganya mulai mendidih. Lihat ke sana, kata seseorang pada saat itu. Orang-orang menoleh dan melihat gunung turun dari Bima Sakti. Itu tampak seperti gunung celestial. Ki-nya luar biasa. Gunung surga itu tampak hidup. Apakah itu mengandung Mark of the Path? Mata orang-orang mulai bersinar dengan keserakahan. Ambil semuanya, teriak pemimpin Black Shark Army.
Para pembudidaya yang kuat dari Jala Chandra Fairyland semua melepaskan ki mati. Semua orang siap bertarung. Gunung Surgawi. Di kejauhan, semakin banyak orang datang dan menatap gunung itu. Tiba-tiba, ledakan dan gemuruh memenuhi udara. Gunung surga turun dan menabrak jembatan. Ki yang menakutkan melonjak atas mereka. Mark of the Path, mungkin ada Mark of the Path di dalam, pikir kerumunan. Akhirnya, seseorang terbang menuju gunung. Mati. Jutaan untaian ki menubruk orang itu dan mereka mati seketika. Seluruh kerumunan terdiam. Tidak ada yang berani bergerak dengan gegabah lagi. Tak seorang pun pergi mengambil harta orang itu. Jika ada yang menyentuh gunung langit, mereka mati. Ayo bertarung dulu, kata pemimpin Black Shark Army dengan dingin. Semua orang tampak serius dan penuh hormat. Kekuatan kematian mengelilingi Black Shark Army. Rasanya pertempuran bisa dimulai kapan saja. Mati, teriak seseorang dengan marah. Mereka sudah siap. Semua anggota Jala Chandra Fairyland mulai berlari ke arah musuh mereka. Kematian ki berlari ke langit. Pasukan Jala Chandra Fairyland sangat kuat, tetapi tentara hiu hitam berbahaya. Mereka harus berurusan dengan mereka terlebih dahulu. Hidup, kata Lin Feng, berkedip di depan. Lampu kehidupan dan kematian naik ke langit. 5 atau 6 orang terbunuh di jalan dan jatuh dari langit. Lingkaran kehidupan, pola hidup dan mati raksasa mengelilingi orang-orang dari Jala Chandra Fairyland. Bersiaplah untuk menggunakan kekuatan kematian, aku akan menyerang. Teriak Lin Feng sangat keras ketika dia melihat bahwa semua anggota tentara hiu hitam berlari ke arah mereka. Lampu hidup dan mati melesat ke langit dan mengelilinginya. Kekuatan kematian mengembun, teriak Lin Feng eksplosif. Bai Ling dan yang lainnya tahu seberapa kuat Lin Feng, mereka terus melepaskan kekuatan kematian ke dalam pola hidup dan mati. Kemudian, pola hidup dan mati mengelilingi kerumunan dari Black Shark Army dan berubah menjadi pusaran. Mati. Energi kehidupan dan kematian terus berputar. Energi kehidupan berubah menjadi energi kematian berubah menjadi energi kehidupan, keduanya menyerang tentara hiu hitam. Seketika, banyak mayat mulai jatuh dari langit. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Kerumunan di kejauhan tidak terlibat, mereka hanya heran ketika mereka menonton ini. Bab 1884 di Gunung Langit. Kedua pasukan, hiu hitam dan peri Jala Chandra, bertempur. Energi mereka menghapuskan langit. Ini adalah pertama kalinya Lin Feng berpartisipasi dalam perang yang mengerikan. Para pembudidaya yang paling lemah di sana adalah Kaisar Neraka tingkat menengah. Matanya hitam pekat dan dia terus melepaskan energi abadi dan mati, tampak seperti panglima perang. Kekuatan hidup dan mati yang menakutkan berputar di sekelilingnya. Bunuh dia. Orang-orang dari tentara hiu hitam melihat bahwa Lin Feng mengendalikan dua jenis kekuatan. Dia telah membunuh banyak orang dengan energi kematiannya. Lin Feng merasakan ki yang menakutkan melonjak ke arahnya. Kekuatan hidup dan matinya diputar secara defensif. Seseorang yang dikelilingi oleh kematian dan energi api muncul dan melemparkan diri mereka ke Lin Feng, berlari menuju pusaran Lin Feng. Huff. Aoksu mengerang dingin. Pukulan naga darah mencuat keluar, mengaduk udara. Di belakang lawannya, bayangan hitam yang menakutkan muncul, Raja Neraka dan Api. Daerah itu berubah menjadi api penyucian kecil. Mati, teriak Lin Feng. Orang itu bergerak ke arah pola hidup dan mati, dan kekuatan kematian bergerak ke arah mereka. Api hitam muncul di belakang orang itu dan mengelilingi mereka. Apa ki yang kuat, pikir Lin Feng. Dia tidak terus menyerang pria itu. Aoksu bisa merawatnya, dan dia bisa membunuh orang lain. Ledakan terus mengguncang segalanya, dan para pembudidaya terus jatuh dari langit. Selain Aoksu, Qin Yu juga seorang pembudidaya yang menakutkan. Dia memiliki roh misterius, baju hidup dan mati. Orang-orang tidak bisa mendekatinya, dan dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Namun, para pembudidaya tentara hiu hitam juga menakutkan. Pertempuran itu sengit, dan orang-orang dari Jala Chandra Fairyland terus mati satu demi satu. Salah satu prajurit dari tentara hiu hitam menakutkan, ia memiliki cakar hantu di bawah dunia dan bisa memisahkan orang. Semakin banyak orang berkumpul, tetapi mereka tidak berani terlibat. Kedua pasukan itu bertempur, tetapi jika ada orang luar mencoba mencuri harta dari Gunung Langit, maka beberapa pembudidaya yang sangat kuat pasti akan membunuh mereka. Pertempuran yang menakutkan, puluhan dan puluhan orang meninggal setiap detik, pikir kerumunan. Mereka terpana, kedua pasukan itu menakutkan. Tidak ada yang ada di depan Lin Feng lagi, dia terus menghindar. Siluet Netherworld bergerak ke arahnya seperti kilat gelap. Cakar hantu memotong segalanya di jalan mereka. Namun, Aomo menyerang cakar hantu dengan nyanyian, dan pukulan iblis menyerang, menghancurkan cakar itu. Aomo memandangi bayangan itu dengan dingin. Lin Feng tidak tahu seberapa kuat Aomo. Naga itu tumbuh di dalam tubuhnya. Mereka sangat dekat, karena Lin Feng telah membesarkannya. Sekarang Aomo sedang berjuang, dan Lin Feng memiliki kesan dia sangat kuat. Suasana terus meledak dari energi yang saling bertentangan. Lebih banyak cakar muncul dan berubah menjadi 5 lampu hitam yang menyerang Aomo. Aomo memblokir mereka, tetapi luka muncul di tubuhnya dan dia mulai berdarah. Lin Feng menyeretnya ke belakang. Beku,
Ketika Bailing melihat serangan itu, dia melepaskan energi es, yang dengan cakar yang menakutkan menjauh. Orang itu sangat kuat, seorang kaisar neraka tingkat tinggi. Lin Feng baru saja menjadi kaisar neraka tingkat menengah, dan ada banyak kaisar neraka tingkat tinggi di sana. Beberapa dari mereka bahkan telah mencapai puncak lapisan Huangqi. Mereka semua adalah pejuang yang luar biasa. Lin Feng berteriak dengan marah, energi pedang bersiul. Lawannya terkejut dengan perubahan mendadak itu. Pada saat itu, Lin Feng menggerakkan kedua tangannya. Pola hidup dan mati lainnya muncul dan berputar. Segala macam energi menembus ke dalam pola hidup dan mati. Rohnya muncul. Lin Feng berubah menjadi bayangan saat ia melompat ke mantra penempatan. Polanya menyilaukan dan energi kehidupan dan kematian berdenyut. Ilusi kehancuran hidup dan mati. Teriak sebuah suara. Suasana tiba-tiba tersegel. Namun, pola hidup dan mati adalah ilusi, menarik para pembudidaya. Sebuah ilusi, mantra penyebaran hidup dan mati. Teriak seseorang dengan marah, mundur. Tapi Qin Yu tiba di belakangnya, pakaian mati dan hidupnya berubah menjadi tangan raksasa dan memenjarakan pembudidaya itu. Mantra penyebaran menghempaskan kepalanya dan dia menjadi abu-abu. Energi hidupnya bahkan berubah menjadi energi kematian. Api, teriak Qin Yu dengan dingin. Api neraka yang menakutkan muncul dan mengelilingi orang itu, dia mulai terbakar. Lin Feng adalah casting mantra penyebaran, tolong dia. Teriak Bailing dengan sangat keras. Beberapa orang mendarat di sekitar Lin Feng untuk melindunginya, semuanya kuat dan terampil. Mereka melihat bahwa mantra penyebaran hidup dan mati Lin Feng sangat kuat. Jika mereka bisa membantunya, maka itu akan bermanfaat bagi semua orang. Lin Feng terus melakukan segel tangan, pola hidup dan mati menjadi raksasa dan orang-orang dari tentara hiu hitam menarik kembali. Seseorang mencuri gunung celestial. Pada saat itu, seseorang berlari menuju gunung celestial, semua orang menatapnya dan Qi berlari ke langit. Idiot, pikir Lin Feng. Pada saat itu, banyak orang menatap rakus ke gunung langit dengan rakus. Bahkan jika orang itu bisa mencuri gunung celestial, mereka akan mati dalam peristiwa apapun. Seperti yang diharapkan, semua orang mulai bergerak ketika mereka melihat bahwa orang itu mencoba mencuri gunung. Tentara hiu hitam dan Jala Chandra Fairyland berhenti berkelahi dan semua orang bergerak ke arah orang itu. Mereka bertempur di atas gunung celestial, jadi mereka tidak bisa membiarkan orang lain mengambilnya. Energi naik ke langit dan mengelilinginya. Pada saat yang sama, orang-orang menyerang gunung celestial. Mereka juga ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Gunung celestial sangat keras dan sepertinya tidak bisa dihancurkan. Namun, ketika energi menabraknya, celah muncul. Hati orang dipenuhi dengan semangat. Apakah gunung celestial itu mengandung Mark of the Path? Energi abadi, dan energi iblis. Lin Feng mengerutkan kening. Dia bisa merasakan energi luar biasa yang muncul dari gunung. Hancurkan, teriak seseorang dengan eksplosif. Gunung itu akhirnya pecah dan berubah menjadi sejuta keping. Orang-orang mengejang dengan takjub. Tidak ada tanda jalan di dalam. Ada seseorang. Orang itu terlihat seperti dewa kuno ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Energi rajanya melesat ke langit saat ia melepaskan energi surga, bumi, dan iblis. Dia tampak seperti Raja Iblis. Ini dia. Lin Feng heran dan membeku sesaat. Dia sudah melihat wajah itu. Saat itu, di Jiuyu, dia pergi ke kuil. Dia sudah melihat pemuda yang sombong itu di tengah-tengah ke-12 kuil. Dia tampak seperti dewa, dan semua kuil ingin merekrutnya. Itu adalah pria muda dengan tubuh raja. Saat itu, semua orang ingin merekrutnya, dan pada akhirnya, pemuda itu telah memilih kuil iblis. Sekarang dia tampak seperti Raja Iblis. Aku seorang pembelajar yang sangat cepat, aku sudah menjadi kaisar tingkat menengah. Tapi pria itu sudah menjadi kaisar tingkat tinggi dan dia memiliki tipe tubuh Raja Abadi. Tidak heran orang-orang semua ingin merekrutnya. Dia sudah berbakat, tetapi dengan bantuan kuil, dia berlatih lebih cepat, pikir Lin Feng. Pria itu berlatih kultivasi lebih cepat daripada dia. Lin Feng terkejut, menemukan negeri surgawi bahkan lebih misterius. Orang itu berasal dari salah satu kuil, dan sekarang dia turun dari Bima Sakti. Bab 1885, Pathfinder Peak, Subscribe Penatua. Kamu siapa? Kenapa kamu di gunung? Mengapa kamu turun dari Bima Sakti? Tanya pemimpin tentara hiu hitam. Orang-orang yang menyentuh mata air kuning atau Bima Sakti bisa mati, setelah pemuda itu turun dari langit. Orang-orang jelas heran. Orang-orang memperebutkan gunung itu dan pada akhirnya, ada seseorang di dalamnya. Lucu, pikir orang-orang menatap pemuda dengan tubuh raja. Dia harus menjadi keturunan raja kuno, orang yang patut diperhatikan. Pria muda itu melirik para pembudidaya kuat dari tentara hiu hitam dengan acuh tak acuh. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat sekeliling seolah dia tidak tahu di mana dia berada. Aku bertanya sesuatu padamu, kata pemimpin tentara hiu hitam ketika dia melihat bahwa pemuda itu tidak menjawabnya. Dia tampak sangat marah. Pria muda itu menoleh padanya, dan tiba-tiba, iblis Qi muncul dari matanya, dan guntur bergema. Mata pembudidaya dari Black Shark Army tiba-tiba merasa sangat sakit.
Keinginannya diserang. Raja Abadi dan Kekuatan Iblis. Pembudidaya kuat dari tentara hiu hitam berseru saat dia bergetar dengan keras. Kemudian, pemuda itu melompat dan jejak ki abadi muncul di belakangnya dan berubah menjadi pusaran. Orang itu telah membunuh banyak orang. Tubuh rajanya luar biasa. Dia orang yang berbahaya. Aoksu menyatakan dengan hati-hati. Meskipun dia berasal dari klan naga, dia juga menemukan orang-orang yang memiliki tubuh raja yang luar biasa. Mereka selalu sangat kuat. Ayo pergi. Orang itu ada di sini untuk membunuh. Dia akan membunuh kita semua untuk berlatih, kata Aoksu. Pemuda itu sudah mulai membunuh para pembudidaya dari Black Shark Army. Lampu iblis terus muncul dari matanya dan membunuh orang. Dia adalah seorang pembunuh sejati. Anggota Jala Chandra Fairyland mulai bubar. Setelah waktu yang singkat, pria muda itu membantai pembudidaya kuat tentara hiu hitam. Dia tidak berhenti melepaskan energi abadi dan iblis sama sekali. Siluetnya berkedip-kedip dan dia terus membantai orang-orang dari tentara hiu hitam. Mati. Banyak orang dari Black Shark Army dan Jala Chandra Fairyland terluka. Namun, masih banyak orang yang melepaskan energi dan menyerang pemuda itu. Namun, pada saat itu, pemuda itu terlihat seperti dewa kematian. Dia dengan bangga berdiri di langit dan menyerap kematian ki yang dilepaskan lawannya. Pria muda itu melaju ke depan, dan para pembudidaya yang kuat bergetar. Dia terlalu menakutkan. Pria muda itu menunjuk jari ke seorang kultivator yang kuat, ki muncul dan menembus kepalanya. Mayatnya jatuh dari langit, satu tembakan membunuh. Mayat terus jatuh dari langit dan ke Yellow Springs. Kerumunan yang melihat itu tercengang. Penanam kuat dari Black Shark Army mati satu demi satu. Sungguh tragedi bagi semua pejuang pemberani itu. Mereka tidak penting di depan pemuda itu, dan dia membantai mereka. Orang itu membunuh orang, tetapi tidak mengambil harta mereka. Dia membiarkan mereka dan harta mereka jatuh ke Yellow Springs, harta itu hilang selamanya. Qin Yu heran, orang itu adalah pembunuh sejati. Dia hanya berlatih. Tempat ini hanyalah tempat untuk menjadi lebih kuat baginya. Petik 2. Kerumunan heran ketika mereka melihat apa yang dilakukan pemuda itu. Dia bahkan tidak peduli dengan harta berharga lagi. Hanya Lin Feng mengerti bahwa kuil iblis telah mengirimnya ke sana, jadi dia tidak kekurangan keterampilan dan tulisan suci kuno. Dia tidak membutuhkan lebih banyak harta. Aku merasa malu lebih rendah dari orang-orang seperti itu. Apakah dia dari neraka? Dia datang dari Bima Sakti, jadi dari mana sebenarnya dia berasal? Tanya Qin Yu. Dia tidak mengerti. Kebanyakan orang di negara surga menganggap wilayah itu sebagai dua wilayah, satu untuk pertempuran yang menakutkan dan satu untuk pertempuran yang lebih mudah. Tetapi ketika menghadapi seorang kultivator yang menakutkan, mereka hanya bisa mempertanyakan diri mereka sendiri. Beberapa orang misterius mengerti bahwa neraka bukan satu-satunya tempat di sebelah negeri surgawi. Namun, mereka tidak memahami detailnya. Lin Feng menatap pria muda itu dengan takjub. Dunia kultivasi adalah tempat yang kejam, dan begitu pula orang ini. Lin Feng menatap pemuda itu dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa meningkatkan kehidupan dan kematiannya. Ayo pergi, kata Bai Ling. Semua orang mengangguk, orang itu hanyalah tukang daging. Dia akan membunuh mereka jika mereka tinggal. Mengambil risiko seperti itu tidak ada gunanya. Di sisi pembudidaya periak Jala Chandra, lebih dari 20 pembudidaya masih tersisa. Mereka telah menderita kerugian besar. Lin Feng mengerti bagaimana para jenius berpikir sekarang. Ketika mereka menjadi kaisar tingkat tinggi, mereka memilih jalan mereka sendiri. Di kota suci, di universitas, ada juara. Ji Chang adalah juara universitas champion. Dia bisa menjadi juara kota. Penggarap tersebut juga memilih jalan mereka sendiri dan apa yang ingin mereka lakukan dalam hidup, pikir Lin Feng. Dia merasakan tekanan kuat dan merasakan bahwa dia tidak berkembang cukup cepat. Dia sudah lama tidak kembali ke kota suci. Dia bertanya-tanya seberapa kuat Ji Chang telah menjadi. Lin Feng dan yang lainnya pergi. Meteorit terus jatuh dari langit, tetapi hanya ada 20 beberapa orang yang tersisa dalam kelompok Lin Feng. Mereka juga mendapatkan banyak barang bagus. Semua orang merasa putus asa. Bahkan Aoksu merasa putus asa. Pria muda itu terlalu kuat. Ada banyak pembudidaya kuat di dunia. Ketekunan dan tekad adalah wajib. Kultivator harus fokus pada kultivasi untuk menjadi sangat kuat, kata Lin Feng, berjalan di sebelah Aoksu. Aoksu mengerutkan kening dan menatap Lin Feng dengan hangat. Kamu terlihat seperti seorang kaisar tingkat rendah, tetapi kamu seorang kaisar tingkat menengah. Mantra penyebaran hidup dan mati kamu mematikan. Kamu orang yang sangat berbakat. Apakah kamu kagum dengan para kultivator kuat dari medan pertempuran Bima Sakti? Petik 2. Aku tidak bisa mengendalikan kekuatan orang lain. Aku hanya bisa mengendalikan hidup aku sendiri, Lin Feng tersenyum. Aoksu balas tersenyum dan berkata, memang. Dalam kondisi normal, aku akan berusaha untuk melawannya. Namun, ketika aku melihat bagaimana dia membunuh orang, aku menyerah. Aku merasa seperti sampah. Petik 2. Aku mengerti, Lin Feng mengangguk. Suatu hari kamu akan mencapai pencerahan, dan kamu akan bertarung melawannya. Memang,
Orang-orang dari klan naga sangat berbakat. Aku pasti akan mencoba untuk bertarung melawannya suatu hari nanti, kata Aoksu, tersenyum bahagia ketika memikirkan tentang hari itu. Dia menatap ke kejauhan, di mana ada sebuah jembatan di atas Yellow Springs. Ada puncak duduk di sana, dan banyak orang melayang di sekitarnya. Mereka tampak ragu-ragu dan menjaga jarak antara mereka dan puncak. Dalam medan perang Bima Sakti dan Yellow Springs, ada puncak kuno di sana. Kata Lin Feng yang terkejut. Puncaknya bahkan bergerak, sungguh aneh. Aoksu terkejut dan menatap puncak bersamanya. Selain harta, ada juga tempat seperti itu di medan perang Bima Sakti. Terlihat berbahaya, mungkin itu layak dilakukan. Ayo dan lihat. Gerombolan mereka mempercepat, mengejar bukit yang bergerak. Puncaknya sangat aneh, tampak seperti Fata Morgana. Ada beberapa kata besar di atasnya, tetapi mereka terlihat tidak jelas dan buram. Pathfinder Peak, baca Lin Feng. Dia heran. Ekspresi Aoksu dan yang lainnya berubah secara drastis. Aku pernah mendengar tentang Pathfinder Peak tetapi aku belum pernah melihatnya, naga itu mengakui. Tempat apa itu? Tanya Lin Feng. Qin Yu berkata, menurut legenda, Pathfinder Peak adalah tempat di mana kamu dapat menemukan pelat Pathfinder surgawi. Mereka sangat membantu para pembudidaya. Petik 2. Aku melihat, mengapa orang-orang itu ragu-ragu dan tidak bergerak lebih dekat? Tanya Lin Feng. Banyak orang tidak pernah kembali dari Pathfinder Peak, seperti kamu masuk dan tidak bisa kembali, jelas Qin Yu dengan tenang. Lin Feng tercengang, tempat yang misterius. Bab 1886, Cara Berjalan di Jalan, Subscribe Penatua. Aoksu, apakah Pathfinder Peak adalah area terlarang? Lin Feng bertanya pada Aoksu. Aoksu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan. Meskipun ini adalah pertama kalinya aku melihat Pathfinder Peak, aku sudah sering mendengarnya. Beberapa orang dari klan naga telah ada di sana. Setelah kembali, pemahaman mereka meningkat banyak. Mereka juga menjadi lebih kuat. Namun, mereka menahan lidah mereka tentang apa yang mereka lihat dan temukan di sana. Mereka selalu mengatakan kepada aku bahwa jika aku menemukannya, aku harus pergi. Petik 2. Aoksu kemudian berbicara dan berkata, ayo pergi dan lihat Pathfinder Peak. Kami tidak bisa melewatkan kesempatan seperti itu. Sebelum bergegas menuju puncak, dia menghilang di antara kerumunan. Memang, kita harus pergi karena kita sudah menemukannya, kata Lin Feng, tersenyum dan mengikutinya. Aomo mengikutinya, dan mereka berdua menghilang ke kerumunan. Lin Feng langsung menuju ke Pathfinder Peak, dan merasakan suasana berubah drastis di sekitarnya. Ada ki khusus di sini, naik dari rumput. Itu tampak seperti dunia lain tanpa jalan keluar. Ada banyak orang yang duduk bersila dengan mata tertutup. Ada juga banyak kerangka tergeletak di tanah. Tempat ini benar-benar berbahaya, pikir Lin Feng ketika dia melihat kerangka itu. Banyak kerangka tidak lengkap, dengan beberapa bagian tubuh mereka hilang. Yang lain dikelilingi oleh kekuatan yang menakutkan yang belum bubar. Orang yang berani datang ke puncak Pathfinder setidaknya adalah kaisar tingkat menengah, tetapi kebanyakan dari mereka adalah kaisar tingkat tinggi. Pada tingkat kultivasi seperti itu, daging tidak membusuk, yang berarti bahwa kerangka itu kehilangan daging mereka karena kekuatan eksternal. Gumam Lin Feng, Qin Yu dan Bai Ling juga tiba dan muncul di sebelah Lin Feng. Ketika mereka melihat tempat itu, mereka sama terkejutnya dengan dia. Pelat Pathfinder surgawi dapat ditemukan di sini. Aoksu menatap ke kejauhan, ada beberapa lampu menyilaukan menari tentang batu raksasa di sana. Menurut legenda, mudah untuk datang ke sini, tetapi sulit untuk pergi, seolah-olah tempat ini disegel. Ada bagian di suatu tempat di lembah itu, aku pikir, kata Qin Yu, berjalan perlahan menuju pelat Pathfinder surgawi. Sebuah cahaya jatuh entah dari mana, menyoroti Qin Wu. Qin Wu tampak tenang dan tenteram. Dia perlahan berjalan menuju batu. Tiba-tiba, pelat Pathfinder surgawi menjadi lebih menyilaukan dan Qin Yu menghilang di dalamnya. Kolto sebelum Celestial Plate, kata suara misterius datang dari batu. Qin Yu menyerang batu dengan energinya dan melompat ke arahnya. Sebagai gantinya, kekuatan menakutkan muncul dari batu dan menabraknya. Qin Yu melambaikan tangannya dan sebuah batu keluar dari sana. Dia nyaris tidak berhasil menggores batu raksasa dengan itu, karena dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Mengapa seseorang yang tidak mengikuti jalan meminta jalannya? Tanya suara kuno dari batu. Lin Feng dan yang lainnya heran. Orang-orang di sekitar yang sedang bermeditasi tampak tenang dan tidak terkejut. Mereka jelas tahu bahwa sudah ada hal seperti itu. Orang-orang yang sulit diatur tidak dapat meminta jalan mereka. Mata Qin Yu berbinar, seseorang yang tidak mengikuti jalan. Meskipun dia benar-benar kuat dan terkenal di neraka, Qin Wu tidak sekuat itu dibandingkan dengan pelat Pathfinder surgawi. Qin Wu melepaskan lebih banyak energi dan menyerang batu itu lagi. Namun, batu itu melakukan serangan balik bahkan lebih brutal. Serangan itu menabrak Qin Wu dan dia mengerang kesakitan saat dia dipaksa kembali dan mulai berdarah. Betapa Celestial Plate yang agresif. Gumam Aoksu. Dia tampak bersemangat. Membuka pintu batu itu akan sulit. Aomo,
kata Lin Feng. Aomo berubah menjadi asap dan kembali ke tubuh Lin Feng. Dia dibesarkan di sana, dia bisa kembali ke dalam seperti yang dia inginkan. Lin Feng berjalan ke Celestial Pathfinder Plate, mengambil napas dalam-dalam saat dia menenangkan dirinya, dan berdiri di depannya. Kolto sebelum Celestial Plate, menuntut suara itu. Lin Feng merilis lampu hidup dan mati dan berkata, aku meminta jalan aku mengenai jalan hidup dan mati. Lampu kehidupan dan kematian menembus ke dalam batu. Cahaya aneh muncul di sekitar batu. Seluruh batu berubah menjadi batu kematian, seperti cermin. Tiba-tiba, lampu kematian muncul dari batu dan bergerak menuju Lin Feng. Dia mengerutkan kening. Itu adalah kematian Qi, tetapi kehidupan Qi telah muncul. Energi kehidupan mengalir ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba dipenuhi dengan energi kehidupan yang luar biasa. Berbahaya sekali. Aku mengerti mengapa ada begitu banyak mayat, pikir Lin Feng. Pelat Pathfinder surgawi memiliki kehidupan. Itu bisa melakukan serangan balik, dan jika Lin Feng tidak memahami energi kehidupan dan kematian, dia akan mati. Lampu menyilaukan muncul dan Celestial Pathfinder Plate berubah menjadi cermin. Lin Feng bisa melihat dirinya sendiri dan kekuatan mengelilinginya. Dia heran. Masuk, kata seseorang. Seseorang yang duduk dengan mata tertutup muncul di hadapannya dan berbicara kepada Lin Feng. Baiklah, kata Lin Feng sebelum memasuki Celestial Pathfinder Plate. Dia menghilang di dalam. Anehnya, kamu bisa masuk ke dalam pelat Pathfinder surga. Aoksu dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak akan terjebak di dalam dunia ini seperti itu. Lin Feng memasuki Celestial Pathfinder Plate dan muncul di tempat lain. Ada orang-orang yang duduk bersila di sekelilingnya, dan ada lebih banyak mayat juga. Ada satu jalan keluar, dan itu juga pelat Pathfinder surgawi. Ada 2 tingkat ke pelat Pathfinder surgawi, pikir Lin Feng, melihat sekeliling. Ada begitu banyak orang di sana. Tempat aneh apa ini? Tidak heran itu mudah untuk masuk ke dalam dan sulit untuk keluar. Beberapa orang terjebak, tetapi tidak mati. Kolto sebelum Celestial Plate, kata sebuah suara lagi. Lin Feng mengerutkan kening dan menatap pelat Pathfinder surgawi. Dia melepaskan lampu hidup dan mati lagi, dan menyerahkannya ke Celestial Pathfinder Plate kedua. Lampu menembus ke pelat Pathfinder Celestial. Sekali lagi, batu menyala, energi muncul, dan menembus ke dalam tubuh Lin Feng. Kali ini, dia mulai gemetaran hebat dan dia merasa pingsan. Kamu ingin membawa kehancuranmu sendiri. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ucap seseorang berambut hitam dengan dingin, setelah membuka matanya. Namun, Lin Feng hanya melihat sekeliling lagi, dia memiliki sensasi dia mati sekali. Jika kamu tidak menggunakan pikiran kamu untuk mengikuti jalan, bagaimana kamu bisa meminta jalan kamu? Kata suara kuno bergema di otak Lin Feng. Lin Feng tercengang dan tampak pusing. Lin Feng akhirnya mengerti tujuan dari batu itu, dia mungkin bisa menemukan jalannya dengan itu. Bab 1887, Memaksa Jalan, Subscribe Penatua. Lin Feng telah menggunakan kekuatan hidup dan mati untuk melewati tantangan pertama dari pelat Pathfinder surgawi. Dia telah dibombardir oleh energi kematian dan kesadarannya yang saleh telah terguncang dengan keras. Aku berjalan di jalan hidup dan mati dan kamu mengancam hidup aku dengan jalan aku sendiri. Jika kamu tidak menggunakan pikiran kamu untuk mengikuti jalan, bagaimana kamu bisa meminta jalan kamu? Masuk itu mudah, tapi keluar bukan. Kultivasi hidup dan mati aku sangat agresif. Oleh karena itu, serangan balik Celestial Pathfinder Plate sama-sama brutal dan agresif, mampu membunuhku, pikir Lin Feng. Semakin agresif serangannya, semakin agresif serangan baliknya. Lin Feng duduk bersila dan lampu warna-warni muncul dari mata ketiga saat dia fokus. Waktu berlalu ketika dia memvisualisasikan istana langit. Istana kesadaran ilahi aku telah berhenti membaik. Aku perlu membuatnya berkembang. Lin Feng berkata pada dirinya sendiri. Kesadarannya yang saleh sangat kuat, dan istana langit bahkan mulai muncul. Dia perlu menyelaraskan kultivasinya. Tentu saja, Lin Feng juga memiliki 9 Netherworlds Demoniac Song. Membunuhnya tidak mudah. Lin Feng memandang pelat Pathfinder surgawi dari tempat dia duduk bersila. Kultivator berambut hitam berjalan ke Lin Feng dan berkata dengan dingin, kamu tidak diizinkan pergi ke pelat Pathfinder surgawi lagi sebelum aku pergi. Lin Feng mengerutkan kening. Dia menatap pelat Pathfinder surgawi lagi dan melepaskan lampu kehidupan dan kematian padanya. Pelat Pathfinder surgawi mulai memudar. Kemudian, gelombang raksasa energi kematian berguling dan menabrak Lin Feng, jiwanya bergetar hebat. Lingkaran kehidupan. Lin Feng sudah siap dan telah melepaskan kekuatan hidupnya. Namun, energi kematiannya luar biasa dan masih membuat jiwanya bergetar hebat. Seolah-olah dia telah mati sekali lagi. Energi kematian meninggalkan jejak di jiwanya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan energi hidupnya terus berubah menjadi energi kematian, yang berubah menjadi energi kehidupan lagi, dan mengulangi siklus itu. Kamu benar-benar ingin mati, teriak kultivator berambut hitam dengan dingin. Ketika Lin Feng menyerang Plate surgawi, serangan balik juga menyerang yang lain.
Banyak orang memandang Lin Feng dengan dingin. Namun, Lin Feng tidak peduli. Dia melepaskan lampu hidup dan pola hidup dan mati muncul di tanah. Energi kehidupan dan kematian memadat di sekitarnya. Lin Feng membombardir tanah dengan pukulan lampu kehidupan dan kematian terus berputar di sekelilingnya. Jika aku tidak datang ke sini untuk meminta jalan aku, bagaimana aku bisa mencapai pencerahan? Kata Lin Feng. Lampu kehidupan dan kematiannya kemudian membombardir Celestial Pathfinder Plate lagi. Kekuatan yang mengerikan muncul. Orang-orang tiba-tiba membuka mata mereka dan terlihat sangat marah. Energi kematian terus berdenyut dan membombardir jiwa orang-orang. Path of Death dapat membuka kunci pintu. Lin Feng merasakan energi kematian dan terus melepaskan energi kehidupan pada saat yang sama. Ketika dia dibombardir oleh energi kematiannya berubah menjadi energi kehidupan hijau. Namun, energi kematian itu terlalu kuat dan membuat jiwanya bergetar hebat. Dia mulai melantunkan Kidung 9 Netherworlds. Lin Feng tiba-tiba dikelilingi oleh energi kematian yang mematikan. Yang lain dibombardir oleh kekuatan kematian yang agresif dan menatapnya dengan dingin. Kultivator berambut hitam berkata dengan dingin, "Kamu akan mati." "Bunuh orang itu," teriak orang. Lin Feng merasakan energi di sekitarnya. "Jika kamu tidak menggunakan pikiran kamu untuk mengikuti jalan, mati dan tanyakan." Lin Feng berdiri, matanya sedingin es. Lampu kehidupan dan kematian naik ke langit. Dia terus menyanyikan lagu 9 Netherworlds dan melepaskan kesadarannya yang saleh. Energinya menyelimutinya, sebelum mengamuk di Celestial Pathfinder Plate. Kerumunan tercengang dan menatap Lin Feng. Dia gila. Suara menyebar di udara, niat kematian mencapai tingkat tinggi, semua orang merasakan energi kematian menembus ke dalam jiwa mereka. Mereka semua memiliki kesan bahwa mereka akan mati. Lin Feng mengangkat kepalanya, kematian Qi bersiul di sekelilingnya, dan dia merasa dia akan mati. Hidup dan mati, kematianku adalah hidupku, bagaimana mungkin jalanku membunuhku, pikir Lin Feng. Tiba-tiba, dia dipenuhi dengan energi kehidupan yang tak terbatas. Dia mati dan hidup pada saat yang sama. Lampu tajam memenuhi udara. Pola hidup dan mati Lin Feng terus berputar, dan pada saat itu, energi hidupnya sepenuhnya berubah menjadi energi kematian. Pola hidup dan mati dipenuhi dengan kematian Qi yang naik ke langit. Orang ini berani, pikir lelaki berambut hitam heran. Pada saat itu, energi mematikan bergerak menuju Lin Feng. Namun, kesadarannya yang saleh terhalang karena kekuatan kematian. Dia tidak bisa melepaskannya terlalu banyak karena dia akan mati jika tidak. Lin Feng tetap fokus, mengabaikan yang lain di matanya, hanya ada lampu hidup dan mati. Dia melambaikan tangannya, ekspresi orang berubah secara drastis. Lin Feng menutup matanya dan melepaskan semua kekuatan jiwanya ke arah pintu. Dia gila, pikir orang banyak. Mereka ingin membunuh Lin Feng. Biasanya, mereka sangat berhati-hati ketika mengetuk piring batu. Namun Lin Feng menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak peduli tentang mereka. Kekuatan hidup menyerbu seluruh ruang, yang berubah menjadi abu-abu. Kematian membengkak sesaat kemudian. Wajah seorang kultivator yang kuat berubah menjadi abu-abu. Dia jatuh dan berhenti bergerak. Dia sudah mati. Jika mereka tahu Lin Feng akan mencoba untuk memaksa jalan, mereka akan membunuhnya terlebih dahulu. Lin Feng menutup matanya, tubuhnya dipenuhi dengan energi kehidupan dan kematian. Hidup aku adalah kematian aku adalah hidup dan mati adalah jalan aku. Bagaimana aku bisa takut mati? Kata Lin Feng. Jiwa Lin Feng telah dibersihkan oleh energi kehidupan dan kematian berkali-kali. Lin Feng mengangkat tangannya dan memadatkan kekuatan hidup dan mati. Dia harus menerima hidup dan mati untuk mencapai pencerahan. Pelat Pathfinder surga bergetar hebat. Kekuatan kematian melonjak kemana-mana. Semakin banyak orang yang pingsan dan meninggal di ruangan itu. Mereka semua lebih kuat dari Lin Feng, tetapi serangan balik dari Pelat Pathfinder surgawi jauh lebih kuat dari mereka. Pada saat itu, kekuatan kematian yang bahkan lebih mengerikan menembus ke dalam jiwa Lin Feng. Namun, Lin Feng hanya berkata, hidup. Energi kematian berubah menjadi energi kehidupan. Lin Feng berubah menjadi lingkaran cahaya kehidupan dan kematian. Tubuhnya bersinar terang. Enlighten aku di jalan hidup dan mati. Mata Lin Feng dipenuhi dengan lampu kehidupan dan kematian yang menyilaukan yang bergerak menuju Celestial Pathfinder Plate. Energi terjalin. Kamu telah mencapai prestasi yang belum sempurna di jalan hidup dan mati, sekarang kamu perlu bertanya pada dirimu tentang pikiranmu. Pelat Pathfinder surgawi berubah menjadi cermin. Lin Feng menatapnya, dia sudah melewati tantangan ini. Lin Feng berbalik, ada mayat di mana-mana, tetapi masih ada beberapa orang yang masih hidup. Mereka tidak terbunuh oleh energi kematian. Namun, mereka tidak melihat Lin Feng dengan marah. Hanya satu orang yang melirik Lin Feng. Jangan biarkan ketakutan menyerbu hatimu. Satu-satunya jalan adalah jalan pencerahan, kata orang yang membungkuk di hadapan Lin Feng. Terima kasih banyak atas apa yang telah kamu tunjukkan kepada kami hari ini. Petik 2.
Lin Feng terkejut dan tersenyum dengan tenang, jangan sebutkan itu tidak sengaja. Dan mereka semua mati karena aku. Petik 2. Lalu, Lin Feng melintasi pintu dan pergi ke tempat berikutnya. Apa yang akan terjadi di kamar sebelah? Bab 1888, Jalan Hidup dan Mati adalah kompleks, subscribe Penatua. Lin Feng melintasi pintu dan tiba di ruangan lain. Seperti sebelumnya, ada pelat Pathfinder surgawi. Namun, tidak ada orang lain di ruangan itu. Dia benar-benar sendirian dengan pintu surga. Lin Feng berjalan ke Celestial Pathfinder Plate dan duduk bersila di depannya. Lampu-lampu aneh mengelilinginya. Sebuah suara muncul dari Celestial Pathfinder Plate, gunakan hatimu untuk mengetuk pintu dan meminta jalanmu. Lin Feng tampak tenang saat lampu tajam muncul dari matanya. Mereka berubah menjadi lampu hidup dan mati dan menembus ke pelat Pathfinder surgawi. Namun, pelat Pathfinder surgawi tidak bereaksi. Gunakan hatimu untuk mengetuk pintu dan meminta jalanmu, ulang suara itu. Lin Feng mengerutkan kening. Hati apa? Lin Feng duduk di sana dan tampak termenung. Di jalur kultivasi, kamu harus melakukan hal-hal dengan sepenuh hati. Saat itu, dia sudah mulai mempelajari jalan hidup dan mati. Dia harus melakukannya dengan sepenuh hati, hanya ingin melakukannya tidak cukup. Jantung adalah hal yang paling penting. Lin Feng menutup matanya dan mulai bermeditasi dan berpikir tentang jalan hidup dan mati. Dalam benaknya, perangko kehidupan dan kematian muncul dan pindah ke Celestial Pathfinder Plate. Pelat Pathfinder surga mulai bergetar. Lin Feng merasakan kesadarannya yang saleh bergetar keras. Dia tiba-tiba mulai merasa agak sedih dan berduka. Itu adalah kesedihan hidup dan mati. Dia ingat Liu Changlan, yang telah mati untuk negaranya. Dia merasa sedih untuk Yan Yu Pingseng, gurunya yang luar biasa. Dia juga merasa sedih untuk Wen Aosue, seorang wanita luar biasa yang akhirnya meninggal karena keluarganya. Dia juga merasa sedih untuk pria dan putrinya di desa di neraka. Mereka adalah orang biasa, tetapi di dunia itu, mereka tidak memiliki kebebasan. Penggarap tidak peduli dengan kehidupan orang-orang itu. Di dunia itu, tidak ada yang bisa melarikan diri dari kematian. Itu ada di mana-mana. Itulah cara aku berjalan di jalan kematian dan kehidupan, pikir Lin Feng dengan tenang. Dia melepaskan kesadaran salehnya lagi. Itu bersinar, dan lampu hidup dan mati terus menghujani Celestial Pathfinder Plate. Udara bersiul sebagai reaksi. Lin Feng terus merasakan kesedihan, tetapi dalam kesedihan itu, dia juga merasakan vitalitas. Hidup dan mati tidak dapat dipisahkan. Lin Feng merasa sangat lemah di depan piring sekarang. Dia merasa mungil dan takut. Dia takut. Kekuatannya memungkinkan dia untuk mengendalikan kehidupan orang lain, baik dengan membiarkan mereka hidup atau dengan membunuh mereka, atau dengan melindungi orang yang dicintainya juga. Dia telah menciptakan dunia kecil dan telah menempatkan orang-orang yang dicintainya di dalam karena dia takut membiarkan mereka tinggal di dunia luar. Apa yang dia takutkan? Dia takut Meng Qing akan berubah menjadi binatang lagi. Dia takut anggota keluarganya bisa terbunuh. Dia takut Qiu Yuesin kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia takut karena Yi Renlei telah mencampakkannya seperti itu. Dia ingin mengendalikan segalanya dalam hidupnya. Karena itu, ia perlu menjadi lebih kuat. Kamu bertanya padaku bagaimana perasaanku jauh di dalam. Lin Feng menghela nafas. Dia melihat ke pelat Pathfinder surga dan mencoba memahami bagaimana perasaannya yang sebenarnya. Lin Feng berdiri dan maju selangkah. Lampu menyilaukan muncul di depannya. Dia tenang saat dia memasukkan energi kehidupan dan kematian lagi. Dia memaksa dirinya untuk memiliki hati setenang air. Aku memilih jalan hidup dan mati, apakah kamu meminta aku untuk menggunakan hati aku atau berhenti menggunakannya? Lin Feng menatap pintu. Lampu tajam muncul dari matanya. Siapa yang bisa menolak dunia manusia di jalur kultivasi? Tidak ada yang bisa lepas dari hidup dan mati. Kata suara itu di otak Lin Feng. Lampu menyilaukan muncul dari tubuh Lin Feng. Aku sudah mulai berjalan di jalan itu. Tidak ada yang tidak bisa aku lakukan. Aku bisa menolak dunia manusia jika aku mau. Menghancurkan. Setelah itu, Lin Feng melepaskan energi yang menakutkan dan membombardir Celestial Pathfinder Plate. Namun, pada saat itu, siluet muncul di sana. Itu adalah bayangannya sendiri. Lin Feng berjalan ke depan dan menyadari bahwa dia sekarang berada di puncak gunung. Dia bisa merasakan angin sepoi-sepoi menyapu tubuhnya. Pakaiannya berkibar di tiup angin. Dia baru saja tiba, tetapi rasanya seperti telah menghabiskan seluruh hidupnya di sana. Lin Feng berjalan ke batu raksasa dan duduk di atasnya dengan kaki menyilang. Dia menutup matanya dan lupa tentang dunia luar. 3 hari kemudian, di puncak Pathfinder Peak, niat hidup dan mati terjalin dan muncul di otak Lin Feng. Dia juga melepaskan energi kehidupan dan kematian. 1 bulan kemudian, Lin Feng masih dikelilingi oleh lampu hidup dan mati. Dia tampak tenang dan tenang. Lampu tajam muncul dari mata ketiganya. Pada saat itu, di dunia luar, orang-orang di sekitar Pathfinder Peak tampak terkejut. Mata mereka berbinar.
Mereka bisa melihat energi kehidupan dan kematian muncul dari Pathfinder Peak. 3 bulan berlalu. Pada hari itu, Lin Feng yang bermeditasi akhirnya membuka matanya. Mereka dipenuhi dengan keinginan iblis. Ada 2 cakram hidup dan mati di matanya. Seseorang bisa merasakan kekuatan hidup dan mati hanya dengan menatap matanya. Di udara, energi iblis yang mengerikan berdenyut. Seolah-olah Bima Sakti telah muncul di atas tubuh Lin Feng. Ada kekuatan iblis kalpa di sana juga. Lin Feng melintas ke depan dan meninggalkan Pathfinder Peak. Ada seseorang. Di luar puncak Pathfinder, beberapa orang melihat Lin Feng keluar dan takjub. Dikatakan bahwa kebanyakan orang tidak pernah kembali. Pathfinder Peak mudah dicapai, tetapi sulit untuk pergi. Bima Sakti bergetar, kekuatan apa itu? Beberapa orang keluar dari Bima Sakti dan bergerak menuju Lin Feng, mereka ingin bertanya kepadanya tentang Pathfinder Peak. Apa yang kamu lihat di Pathfinder Peak? Tanya seseorang. Orang-orang mengepung Lin Feng dan menatapnya. Orang-orang yang belum pernah ke sana penasaran. Kamu dapat meminta bimbingan tentang kultivasi kamu, jelas, jawab Lin Feng. Orang itu dingin dan tidak sopan. Bima Sakti terus bergetar. Beberapa suara menyebar di udara. Seolah-olah Bima Sakti telah rusak. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Seseorang menuntut, apa yang kamu temukan di sana? Lin Feng melirik mereka dengan cara yang dingin. Matanya berisi niat hidup dan mati. Jika kamu tidak berani pergi ke sana, mengapa kamu bertanya kepada aku? Kata Lin Feng. Orang itu berteriak dengan dingin, kamu ingin mati. Ketika dia menyerang, mata Lin Feng dipenuhi dengan energi kehidupan dan kematian. Tiba-tiba, cahaya muncul dari matanya dan bergerak langsung ke orang itu. Di counter, tangan raksasa muncul dan bergerak menuju Lin Feng. Lin Feng melintas dan melepaskan energi pedang hidup dan mati. Pria itu merasakan bahwa jiwanya akan meledak. Energi pedang kematian menembus kepalanya. Dia menjerit mengerikan ketika wajahnya berubah abu-abu, dia tampak mati. Mati, kata Lin Feng, energi pedang terus menembus otaknya. Kemudian, tubuhnya perlahan jatuh dari langit dan turun ke Yellow Springs. Lin Feng melirik yang lain dengan dingin dan berkata, jika kamu tidak berani pergi ke sana, mengapa kamu bertanya padaku? Kekuatan iblis kalpa berdenyut, seolah-olah Bima Sakti telah rusak. Lin Feng terkejut dengan perasaan itu. Aku akan dibersihkan oleh kekuatan Deva Marakalpa, seberapa kuat mereka karena aku seorang kaisar tingkat menengah. Mata Lin Feng tampak sedingin es. Kerumunan di sekitar bergerak lebih jauh darinya. Petir meledak. Kekuatan kalpa jatuh dari langit dan menghujani tubuh Lin Feng dengan marah dengan gelombang pertamanya. Pakaiannya benar-benar menghilang, dan bayangannya menjadi buram juga. Kekuatan iblis kalpa mengalir ke seluruh tubuhnya. Mengerikan sekali. Kekuatan kalpa jauh lebih menakutkan daripada ketika aku memiliki kekuatan seorang kaisar tingkat rendah. Jika tubuh fisik aku tidak memiliki kekuatan kaisar tingkat menengah, daging aku akan hancur, pikir Lin Feng dengan suram. Ketika kekuatan kalpa membersihkan tubuhnya untuk ke-6 kalinya, ia mulai berdarah saat luka muncul di tubuhnya. Namun, ketika pembersihan kalpa iblis ini akhirnya berakhir, tubuh Lin Feng sudah semua berkilau dan belum menikah. Dia telah pulih dalam sekejap mata, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Ketika gelombang ketujuh kekuatan kalpa menghantamnya, Lin Feng memiliki sensasi jiwanya akan dikeluarkan dari tubuhnya. Dia jatuh berlutut dan wajahnya pucat pasi. Hidup. Tiba-tiba, kekuatan hidup mengalir melalui tubuh Lin Feng. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Kekuatan kalpa terus turun. Sama seperti waktu sebelumnya, gelombang terakhir kekuatan kalpa adalah yang paling kuat. Bab 1889, membuat langit marah lagi, subscribe Penatua. Namun, Lin Feng tidak terlihat seperti sedang menderita, dia tampak bersemangat. Dia berdiri lagi, seperti gunung yang kuat. Dia menentang surga. Kaca. Ketika gelombang ke-8 kekuatan kalpa membombardir tubuhnya, otot-ototnya bergetar hebat, dan dia mengeluarkan darah lagi. Jiwanya terus gemetar hebat. Kekuatan kalpa terasa seperti jutaan ular di dalam ototnya. Kerumunan menatapnya dengan takjub. Anehnya, seorang kaisar neraka tingkat menengah sedang dibersihkan oleh kekuatan Deva Marakalpa, dan Bima Sakti bahkan mulai pecah. Itu adalah keterampilan yang luar biasa. Ketika gelombang terakhir kekuatan Deva Marakalpa muncul di langit, dia masih dikelilingi oleh lampu kehidupan dan kematian yang kuat. Guntur terus bergulir, dan Bima Sakti telah berubah menjadi awan iblis gelap. Orang-orang merasa seperti tercekik di sekitarnya. Akhirnya, gelombang ke-9 menyerang tubuhnya dengan keras, seperti sejuta ular mencoba memasuki kulitnya. Hancurkan, kata Lin Feng dengan dingin. Makna kematian naik ke langit. Lampu pedang memotong segalanya dan melawan gelombang kekuatan kalpa. Seolah-olah semuanya runtuh di sekitarnya. Hidup, Lin Feng melepaskan energi kehidupan. Kekuatan Deva Marakalpa yang perkasa terus menggerogoti tubuhnya. Dia memiliki kesan dia akan mati. Darah keluar dari mulutnya. Lin Feng perlahan duduk dan melepaskan ki lebih banyak kehidupan untuk mengelilingi setiap sudut tubuhnya. Apakah dia terluka? Pikir kerumunan, menatap Lin Feng. Awan iblis perlahan menyebar.
Namun, kekuatan yang mengerikan masih menekan. Dia harus terluka. Pada saat itu, siluet beberapa orang berkedip-kedip. Keterampilan Lin Feng luar biasa, dia mungkin memiliki beberapa tulisan suci kuno yang luar biasa. Aku seorang kultivator iblis, aku menerobos ke lapisan Huang Qi menggunakan tubuh fisik aku. Jika aku memiliki keahliannya, aku akan menjadi sangat kuat, pikir seorang kaisar iblis, menatap Lin Feng. Lampu iblis muncul, dia memandang Lin Feng dengan rakus dengan mata hitamnya. Siluet berkedip, sekelompok pembudidaya yang kuat telah mengelilingi Lin Feng dan menatapnya dengan dingin. Beri aku keahlianmu dan aku akan membantumu menyingkirkan orang-orang ini, kata seseorang dengan dingin. Rambut hitam panjangnya terlihat setajam pisau, seperti iblis kuno yang menakutkan. Bunuh dia, itu saja, kata seseorang dengan dingin. Banyak orang memandangi kaisar iblis itu dengan dingin. Lin Feng membuka matanya dan melirik orang-orang di sekitarnya dengan dingin. Jika kamu ingin keahlianku, datang dan dapatkan. Mata berkilauan karena keserakahan. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah dan melepaskan kekuatan kematian untuk mengelilingi Lin Feng, yang masih duduk. Dia tampak tidak terganggu. Dia menyerap energi kematian dan pola hidup dan mati muncul. Dia melambaikan tangannya, dan lampu kehidupan dan mati muncul. Salah satu orang melintas untuk menyerang, bumi dan langit bergetar hebat. Rasanya seperti binatang buas tak berujung telah dilepaskan untuk menyerangnya. Lin Feng pindah ke depan. Lampu bersinar, tank ungu muncul dan ledakan meledak di sekitarnya. Kultivator itu mengangkat tangannya dan tombak bumi yang kuat muncul, juga mengandung energi kosmik ruang angkasa yang mematikan. Mati, teriak kultivator itu dengan dingin. Tombaknya menembak Lin Feng. Destruction ilusi, balas Lin Feng, melemparkan pola hidup dan mati. Pola hidup dan mati mulai berputar ketika ilusi menyapu area tersebut. Lin Feng melintas begitu banyak tanda muncul, dan mantra penyebaran besar terwujud itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Selain itu, mantra penyebaran emas terus menyebar semakin banyak. Jika kamu tidak membunuhku, aku jamin, kamu tidak akan selamat, kata Lin Feng, tersenyum dingin. Dia tidak berhenti bergerak, tetap bergerak. Mantra penyebaran berubah menjadi ilusi berbahaya. Huff, kultivator yang baru saja berbicara mengerang dengan dingin. Dia bergerak dengan kecepatan kabur. Di depannya, 8 tombak muncul dan menembak ke arah Lin Feng. Lin Feng melambaikan tangannya, dan pola hidup dan mati menjadi cerah, bertabrakan dengan tombak. Pada saat yang sama, niat kematian muncul dari matanya. Mati! Teriak Lin Feng dengan marah, dia tiba-tiba menghilang, sebuah pedang kosong muncul dan menembus kepala lawannya dengan niat mati. Setelah otak Lin Feng telah dicetak, dia berhasil membasmi Nihility Sword Scriptures dengan kekuatan mati. Serangan Nihility Sword-nya sekarang jauh lebih kuat. Oleh karena itu, bahkan sebelum Lin Feng dibersihkan oleh kekuatan Deva Marakalpa, dia telah membunuh seseorang seperti ini. Orang itu masih berteriak dengan marah. Jutaan tombak muncul kembali dan bertabrakan dengan pedang Lin Feng. Namun, pada saat itu, Lin Feng mendarat di depannya dan cap kehidupan dan mati lain muncul dan menabrak tubuhnya. Mati! Teriak Lin Feng. Matanya dipenuhi dengan energi kematian. Jiwa musuh Lin Feng bergetar hebat. Lin Feng mengangkat tinjunya dan ada ledakan. Kepala musuhnya langsung hancur berantakan. Pada saat yang sama, pedang Qi muncul, dan dia membelah jiwa lawannya. Lampu lebih terang tiba-tiba bergerak menuju Lin Feng, berkilau dan tajam. Jiwanya tiba-tiba mulai bergetar. Potong, sebuah gunung kuno bergerak menuju Lin Feng. Sebagai kultivator kuat kedua menyerang, beberapa orang lain juga menyerang Lin Feng pada saat yang sama. Lin Feng melepaskan kesadaran binatangnya, dan danau air hitam muncul di mana-mana, mengejutkan semua orang. Lin Feng melepaskan semua energi kosmik anginnya ke kakinya dan mundur. Bumi dan langit berguncang hebat saat banyak energi saling bertabrakan. Lin Feng turun pada mantra penempatannya. Lampu kemasan berkilauan dan nyala. Pada saat yang sama, energi ilusi destruktif mengelilingi para pembudidaya yang kuat itu. Para penonton semua menatap Bima Sakti, itu berdenyut dengan marah, dan kekuatannya menekan semua orang. Lin Feng melepaskan semua energi kosmik sunyi. Wajah orang berubah secara drastis ketika mereka melihat hasilnya. Dia baru saja dibersihkan oleh Deva Marakalpa, mengapa langit marah lagi? Kekuatan macam apa itu? Meskipun mereka semua diajarkan dengan baik dan berpengetahuan luas, mereka tidak mengenali kekuatan semacam itu. Mengapa langit sangat marah? Lin Feng mengangkat kepalanya saat beberapa kekuatan ledakan terkondensasi di Bima Sakti. Itu sangat menindas dan turun dari langit. Ayo, kata Lin Feng dengan dingin. Langit sangat marah. Ledakan meletus. Mantra penyebaran Lin Feng terus bergelombang. Beberapa perpecahan muncul pada mantra penempatan, dan mendorong Lin Feng berlutut, dia berdarah parah. Namun, dia terlihat tidak bisa dihancurkan. Dia berdiri lagi dan berkata, hancurkan. Tubuh fisik Lin Feng diserang. Para kultivator yang kuat masih terjebak dalam mantra penyebaran, dan wajahnya pucat saat dia menatap energi di langit. Kemudian, gelombang kekuatan kedua membombardirnya.
Tidak, teriak seseorang. Namun, ledakan dan suara gemuruh meletus lagi, dan Lin Feng dipukul sampai berlutut lagi. Saat itu ketika langit telah menyerangnya, dia telah menggunakan papan tulis evolusi surgawi untuk melindungi dirinya sendiri. Sekarang, dia hanya menahan serangan dengan kekuatan fisiknya. Fiu, Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Tubuh fisiknya dihancurkan oleh kekuatan itu, tetapi dia terus pulih. Dia dengan dingin melirik kerumunan. Orang-orang itu adalah kaisar tingkat tinggi, tetapi kekuatan fisik mereka tidak bisa dibandingkan dengan Lin Feng. Kekuatan fisik macam apa itu? Kenapa dia bisa menarik amarah dari langit, pikir si penggarap iblis yang dengan bijak mundur. Gelombang energi ketiga jatuh ke Lin Feng. Dia baru saja pulih dan sekarang dia berulang kali diserang lagi. Dia jatuh berlutut sekali lagi, dan akhirnya hanya duduk di mantra ilusi lagi dan menutup matanya. Energi kehidupan yang mengerikan muncul di sekelilingnya. Ki akhirnya bubar. Para pengamat tidak berani menyerang Lin Feng lagi. Meskipun dia hanya seorang kaisar neraka tingkat menengah, dia benar-benar menakutkan. Kultivator iblis bertekad untuk mengetahui apa rahasia Lin Feng. Bab 1890, Klan Iblis Kuno, Subscribe Penatua. Lin Feng duduk bersila dan mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Matanya tertutup, tulang dan dagingnya mengeluarkan bunyi bergerak dan terbata-bata. Deva Marakalpa dan energi terpencil terus membombardirnya. Jika dia tidak cukup kuat, dia akan mati. Anehnya, tidak ada yang berani pergi dan mengganggunya lagi. Kultivator iblis di kejauhan melakukan segel tangan dan jejak hitam pekat muncul, berlomba menuju Lin Feng. Jejak hitam legam mencap tubuh Lin Feng. Sepertinya tidak ada yang terjadi, tapi mata Lin Feng menjadi sedingin es. Kekuatan mulai mengalir di dalam tubuhnya dan mengejar jejak itu. Namun, Lin Feng menyadari bahwa dia tidak bisa menghancurkannya, itu bertindak seperti itu bahkan tidak ada. Itu jejak khusus dari klan aku, klan iblis kuno. Itu hanya ilusi, kamu tidak bisa menghancurkannya, kata sebuah suara. Lin Feng berbalik dan menatap kultivator iblis raksasa. Kematian yang tajam Ki langsung menyerang pria itu. Kultivator iblis mengerutkan kening dan melepaskan kekuatan iblis. Iblis-iblis kuno muncul di udara dan suara bergerak menyebar di udara. Pedang nihiliti kamu memiliki cap maut, kata pembudidaya iblis raksasa sebelum menambahkan, beri aku keterampilan kamu. Aku menetapkan beberapa jejak klan iblis kuno di mana-mana di medan perang Bima Sakti, kamu tidak bisa bertahan hidup. Petik 2. Orang-orang klan iblis kuno, kerumunan itu menatap pembudidaya iblis raksasa dan mengerutkan kening. Klan iblis kuno sangat kuat, tidak ada yang tahu di mana markas mereka berada, tetapi mereka memiliki faksi di medan perang Bima Sakti. Mereka berada di medan perang Bima Sakti setiap saat. Klan iblis kuno memiliki kekuatan khusus. Mereka sangat kuat, dan agresif. Orang tidak berani menyinggung mereka. Klan iblis kuno, energi kehidupan dan kematian diputar di mata Lin Feng. Dia tiba-tiba melompat dan berlari menuju kultivator iblis raksasa. Jejak kematian muncul serta kekuatan nihility sword. Mati, teriak Lin Feng dengan marah. Pola hidup dan kematiannya yang luar biasa turun-turun. Jiwa kultivator iblis raksasa bergetar. Bayangan iblis lain muncul dan bertabrakan dengan pedang kematian Lin Feng. Pada saat yang sama, dia mengangkat tinjunya, dan tangan iblis raksasa menghapuskan langit. Guntur pecah di udara. Seberapa kuat, pikir Lin Feng. Dia tiba-tiba bangkit ke udara. Niat pedang yang menakutkan mulai berputar di sekitarnya. Dia memadatkan energi kosmis dalam kepalan tangannya dan meninju. Lampu menyala di sekelilingnya. Lin Feng merasakan tulangnya bergerak dan menarik kembali. Kultivator iblis raksasa tidak menikmati dirinya sendiri, karena energi pedang Lin Feng sangat kuat. Dia harus melindungi dirinya sendiri. Dia menjadi kaisar tingkat menengah untuk waktu yang singkat, budayanya tidak stabil. Namun, dia bisa menolak jejak vis iblis kuno aku. Tubuh fisiknya luar biasa, yang berarti keterampilan misteriusnya sangat kuat, pikir pembudidaya iblis raksasa. Dia ingin keterampilan Lin Feng bahkan lebih sekarang. Dia menatap Lin Feng dan berkata, kamu cukup kuat, tetapi tingkat kultivasi kamu terlalu rendah. Berikan aku keahlian dan teknikmu, dan aku tidak akan membunuhmu. Petik 2. Huff. Lin Feng mendengus, dan melintas ke depan, energi berdenyut di sekitarnya. Dia mengabaikan pembudidaya iblis raksasa. Dia tidak tahu apa itu klan iblis kuno, tetapi mereka sangat kuat. Tubuh fisik Lin Feng sudah luar biasa, ia bahkan menembus lapisan Huang Qi berkat tubuh fisiknya. Namun, kekuatan fisik kultivator iblis raksasa itu juga luar biasa, dan ia memiliki kekuatan atas lapisan Huang Qi. Dia tidak bisa mengalahkannya dengan serangan pedang kematian. Dia tidak memiliki keunggulan dalam pertempuran ini. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Kata pembudidaya iblis raksasa dengan dingin, dan mengejar Lin Feng. Pertempuran mereka menarik perhatian orang-orang di medan perang Bima Sakti. Tembakan tombak emas yang menakutkan di Lin Feng. Tombak emas itu berisi lampu api yang dicap. Pelangi energi muncul di langit dan menyerang Lin Feng. Huff. Pembudidaya iblis raksasa mengejar Lin Feng dan mempercepat, kekuatannya meningkat dengan cepat.
Sebuah tangan raksasa muncul dan bergerak ke arah Lin Feng bahkan lebih cepat. Mata Lin Feng dipenuhi dengan api amarah. Tombak bergerak lebih cepat. Musuhnya ingin menusuk Lin Feng tidak peduli apa. Pada saat itu, Lin Feng tersandung dan tombak emas menembus dadanya, namun, itu tidak membunuhnya. Itu hanya dengan lembut menembus tubuhnya. Penyerang tercengang. Dia tidak berpikir Lin Feng akan gagal menghindar. Dia tiba-tiba tampak ketakutan. Tapi sudah terlambat, keduanya sangat cepat. Tombaknya tidak membunuh Lin Feng. Lin Feng mengangkat tinjunya dan meninju kepalanya. Kepalanya pecah karena pukulan itu. Lin Feng meraihnya dan membuangnya. Energi emas masih di tubuh Lin Feng. Rambut orang-orang tersungkur ketika mereka melihat tatapan sedingin Lin Feng. Energi kehidupan mulai mengalir di tubuhnya. Dia menarik tombak dari dirinya dan melemparkannya ke belakang. Dia bahkan tidak melihat penyerangnya lagi, dan terus berjalan. Beberapa tanda aneh muncul di belakangnya ketika dia menggunakan ruang kosong dan angin energi kosmik. Huff. Pembudidaya iblis raksasa meraih tombak emasnya dan mengejar Lin Feng lagi. Banyak orang menjaga mereka. Mereka terkejut, tetapi mereka tidak mencoba menyerang mereka. Kedua orang ini terlalu kuat. Betapa teknik kelincahan yang aneh, dia juga menggunakan kekuatan ruang kosong, pikir kultivator iblis raksasa. Dia sangat marah, dia tidak bisa mengejar Lin Feng. Pada saat itu, sebuah jimat muncul di tangannya. Dia menaruh kesadarannya yang saleh di dalamnya dan tidak berhenti mengejar. Lin Feng terbang untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, suasana bergetar di depannya ketika lebih banyak orang datang, kekuatan mereka luar biasa. Salah satu dari mereka memiliki ki yang mirip dengan pembudidaya iblis raksasa dan terbang ke arahnya. Setiap kali dia mengambil langkah, tanah bergetar. Kultivator yang kuat dari klan iblis kuno. Lin Feng berbalik, tapi seseorang juga datang dari arah itu. Dia dikepung di medan perang Bima Sakti. Jangan menyinggung perasaanku atau aku akan membunuhmu, kata Lin Feng, tiba-tiba berbalik untuk menghadapi kultivator iblis raksasa dan melepaskan energi yang menakutkan. Namun, pembudidaya iblis raksasa tidak peduli dengan apa yang dikatakan Lin Feng, dia juga seorang pembudidaya yang luar biasa. Sebagai tanggapan, iblis muncul di belakangnya. Mati, teriak kultivator iblis raksasa. Iblis itu menuduh Lin Feng. Dia menggunakan jiwanya untuk melakukan serangan. Sebuah tangan iblis kuno raksasa muncul di atas kepala Lin Feng. Dia merasakan tekanan, tangan itu bukan ilusi. Lin Feng mengangkat tinjunya, energi menakutkan terus menekannya. Dia didorong ke bawah dan akan didorong ke Yellow Springs di bawah kakinya. Kultivator iblis raksasa mengerutkan kening, dia tidak ingin mendorong Lin Feng ke Yellow Springs, dia ingin keterampilan dan teknik tubuh fisiknya yang misterius. Namun, Lin Feng melepaskan niat mati dan sebuah kandang muncul di sekitar pembudidaya iblis raksasa. Pembudidaya iblis raksasa terkejut. Lin Feng tiba-tiba naik ke udara, meraih salah satu kaki pembudidaya iblis raksasa dan menariknya ke bawah. Penanam iblis raksasa dan sangkar yang berisi dia jatuh. Hancurkan, teriak kultivator iblis raksasa dengan marah. Kandang pecah, tapi Lin Feng terus menekannya. Sayap perak muncul di punggung Lin Feng dan dia memaksa kultivator iblis itu turun lebih jauh. Purple Tank miliknya muncul dan menekan pembudidaya iblis raksasa bahkan lebih. Lin Feng ingin melemparkannya ke Yellow Springs. Ekspresi raksasa iblis kultivator berubah drastis. Dia berteriak dengan marah dan mendapatkan ketinggian, melakukan serangan pisau di udara dan membuat celah di atmosfer. Dalam sekejap mata, dua pembudidaya lainnya juga tiba. Lin Feng mengepakkan sayapnya dengan cepat dan terbang menjauh. Jika para penanam kuat klan iblis kuno menangkapnya, mereka pasti akan membunuhnya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.